Bapak Untung atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Wistiawan kepada Saudara Ahmad dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara kuliah tamu pada hari ini. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, jadikanlah acara kami ini acara yang Kau ridhoi, yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kami semua. Bukakanlah pikiran kami, ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik, dan anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat atas apa yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Mudahkanlah urusan narasumber kami dalam menyampaikan ilmunya, dan mudahkanlah kami dalam menerima serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan yang akan dipimpin oleh Saudara Andreas Edwin Utama kepada Saudara Andreas dipersilakan. Baik, mungkin kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Mungkin bisa kita hitung mundur 3, 2, 1. Ya, mungkin untuk slide selanjutnya silakan. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga. Baik, 3, 2, 1. Oke, untuk slide terakhir teman-teman. 3, 2, 1. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai pengembangan sumber daya manusia di dunia industri yang akan dibawakan oleh Bapak Ispari Dineka STP MTP kepada Bapak Ispari Dineka dipersilakan. Tes, oke, tes suara dulu. Suaraku masuk, teman-teman sekalian. Izin masuk, Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya sampaikan kepada ITERA yang sudah mengundang saya sebagai kuliah praktisi kali ini ya. Jadi saya juga sangat senang sekali bisa sharing ke teman-teman dan nggak sedikit juga ini teman-teman yang hadir. Aku sangat mengapresiasi dan mengucapkan ucapan terima kasih banyak, terutama kepada tim ITERA dan juga panitia yang bisa menyelenggarakan acara pada kali ini. Kepada Pak Jabusar dan Pak Untung yang sudah menyampaikan sambutan juga, terima kasih banyak. Salam kenal, Bapak.
Dan juga kepada Gias Fabian Malik sebagai pemandu acara ya. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi. Dan juga seluruh mahasiswa yang semangat banget udah hadir. Kita sangat mengapresiasi nih untuk pembelajarannya karena kita akan coba belajar bareng dan aku mungkin akan sifatnya sharing nih ke teman-teman semua juga terkait yang mau aku sampaikan yaitu MSDM. Aku sebelumnya izin share screen dulu nih, kira-kira masuk atau enggak. Screennya aku buka gini terus share, sorry, aku ulang dulu. Share, ini ya. Oke, untuk slide-nya apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik, kita izin mulai. Sebelumnya aku juga memohon izin kepada Bapak Ibu dosen, mungkin kalimatku akan sedikit tanda kutip nyablak ya, kalau orang Bekasi bilangnya tuh agak santai dikit, biar lebih relate gitu ya ke teman-teman peserta di sini. Mungkin kita dibawa santai aja, nggak apa-apa, nggak usah serius-serius. Saya juga masih nggak jauh beda lah umurnya sama teman-teman. Oke, kita mulai. Untuk kali ini kita akan mempelajari terkait learning and development, yaitu posisi saya saat ini ada di bagian HR, Human Resource, dan yang akan saya bahas adalah konteks learning and development di ranah manufaktur itu seperti apa. Jadi praktek praktisnya itu seperti apa sih kita akan coba bahas di sesi kali ini. Aku juga ikut menyampaikan karena aku membawa nama PDP Course di sini. Ini adalah salah satu instansi pembelajaran yang saya bawa untuk bisa hadir ke sesi kali ini. Jadi PDP Course adalah People Development Partner Course yang berisi puluhan praktisi ahli yang berpengalaman yang sangat senang untuk berbagi ilmu dan sharing pengalaman ke teman-teman semua. Terbukti bahwa di bulan ini pun ada banyak course yang bisa diikuti secara gratis dan teman-teman bisa gali kalau ada kesempatan mau mempelajari terkait ilmu-ilmu terkait persiapan dunia kerja tentunya. Apakah di quality control, aku ikut sharing di situ, apakah di human resource, apakah di continuous improvement, apakah di manpower planning sampai supply chain itu ada sesi sharingnya yang barangkali teman-teman mau ikut boleh nih. Karena pasti akan dibutuhkan kemampuan teknis yang perlu dibuktikan di CV-nya teman-teman nanti saat melamar. Nah, setelah perkenalan instansiku, aku izin perkenalan juga ya. Karena kalau orang bilang kan tak kenal maka tak gendong. Kalau nggak kenal kita kenalan dulu dong. Nah, pantun dikit. Oke, perkenalkan namaku Isfari Dinika. Aku di sini sebagai praktisi yang akan mengasih sesi di kali ini. Aku lulusan dari Universitas Pajajaran, dari S1 di Teknologi Industri Pangan, jurusan Teknologi Industri Pangan ya. Jadi, sekalipun sekarang aku bekerja di Human Resource, aku awalnya itu dari Teknologi Pangan. Jadi orang science student lah. S1-nya Teknologi Pangan, S2-nya lanjut ke S2 di fakultas yang sama, di universitas yang sama, di Teknologi Pangan. Karena latar belakang ini, saya pertama kali bekerja masuk di salah satu industri pengolahan mie instan. Jadi industri penyelamat bangsa mahasiswa di tanggal-tanggal tua, terutama tanggal 20-an kayak gini ya. Nah, jadi pertama kali dengan latar belakang aku di teknologi pangan, aku pertama kali kerja di quality control. Nah, di quality control ini aku pertama kali masuk di area awalnya. Jadi kalau di fundamentalnya tuh namanya incoming, QC incoming. Nah, di QC incoming ini aku sebagai monitoring dan improvement. Jadi bagian pekerjaanku mungkin saling sharing juga ya terkait tempat QC itu gimana. Jadi di tempat kerjaku QC itu di awal ada namanya QC RM, raw material. QC raw material ini aku melakukan teman-temanku melakukan inspeksi ketika ada material yang masuk. Apakah itu tepung terigu, apakah itu minyak goreng, apakah itu material gula atau segala macam ya. Itu akan dicek sesuai standar atau enggak nih. Nah, itu oleh orang QC incoming. Sedangkan aku di sini sebagai monitoring dan improvement. Ketika temanku sudah oke dari incoming ini, oke, ini sesuai standar, masuk ke gudang. Karena kalau nggak oke harus dibalikin lagi tuh ke vendor. Ketika udah masuk ke gudang, tugasku di situ berjalan. Aku sebagai monitoring dan improvement yang melihat material yang ada di area warehouse-nya nih gimana sih? Masih terjaga nggak kualitasnya? Ada potensi yang bisa menyebabkan kerusakan materialnya nggak nih gitu. Sekaligus improvement. Jadi aku melakukan improve kira-kira apa sih yang bisa meningkatkan kualitas, produktivitas atau mungkin pengecekan baru gitu. Nah, itu yang aku lakukan di QCRM. Di beberapa
lama setelah aku bekerja di KCRM, alhamdulillah dapat kesempatan dari manajerku untuk bisa lebih luas, jadi mengenal QC di area proses. Kalau di fundamentalnya itu QC in process. Nah, QC in process ini aku yang awalnya cekcokan, tektokan gitu ya sama orang gudang, area penyimpanan dingin, terus jadi ke area penyimpanan panas di situ, area penggorengan di situ oleh orang produksi, ngobrol bareng sampai sikut-sikutan ada juga lah namanya juga QC sama produksi. Nah, di sini aku sebagai tim improvement dan data analis. Jadi emang lebih banyak melakukan pengolahan data di area gudang sama di area produksi biar bisa relevan agar improvementnya juga lebih powerful di situ. Di sini sebagai QCRM dan QC noodle, jadi proses pembuatan mie-nya di situ. Barulah setelah 2 tahun bekerja, alhamdulillah aku diberi karunia untuk banting setir yang awalnya di area produksi operasional masuk ke area human resource, nah, human resource general affair. Dan di sini aku sebagai learning and development supervisor. Pertama kali masuk aku fokus di ranah technical karena memang ranah technical ini yang perlu banget tahu lapangan tuh kayak gimana. Dan baru-baru ini ikut untuk soft skill juga. Jadi memang dunia pembelajaran ini terus berkembang dan kita juga harus tahu satu industri ini perlu pembelajaran yang kuat agar kita semua bisa survive dan bersaing gitu antara industri. Nanti kita akan bahas juga. Sedikit cerita, pertama kali aku masuk L&D emang kaget, emang belum pernah mendalami dunia HR saat itu, dan banyak banget yang harus dikejar. Nah, makanya aku juga ikut banyak pembelajaran, banyak sertifikasi yang akhirnya tujuannya untuk menunjukkan kalau aku bisa nih, ini yang harus dipelajari apa aja sih gitu. Aku ikut beberapa sertifikasi seperti sertifikasi supervisor sumber daya manusia dan juga ada certified corporate trainer. Karena dari pertama kali aku masuk kerja, aku diberi kesempatan untuk menjadi pengajar di situ. Aku mengajarkan terkait awareness quality, aku mengajarkan terkait seven tools dan segala macam. Ketika sudah masuk L&D makin banyak lagi ranahnya. Aku ingat banget pertama kali masuk HR, ini sedikit curhat juga nih. Pertama kali masuk XR, aku diajak ke area gudang, area pengecasan baterai untuk forklift. Jadi aku diminta pembelajaran pertama yang aku fasilitasi adalah cara ngecas baterai, baterai forklift untuk driver. Terus ada setelahnya diajak untuk bikin modul bareng sama salah satu orang engineering pusat. Oh ini nggak pernah kontakan sama sekali dulunya. Akhirnya aku diajak ke engineering pusat untuk, ayo kita bikin modul buat ngaspal, ngaspal jalan. Jadi beneran diaspal oleh orang internalnya perusahaan gitu. Diajarin biar orang-orangnya bisa sendiri. Nah itu di ranah L&D technical. Itu banyak banget. Dari yang sifatnya gedung, pembuatan RAB, pembuatan gambar teknik, sampai yang sifatnya di PPIC supply chain itu difasilitasi pembelajarannya dan aku sangat seneng banget ketika masuk di LN ini jadi harus mempelajari banyak hal gitu, banyak hal yang bisa dipelajari karena bisa berkoordinasi dengan banyak hal. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih tidak melepaskan diri dari QC, jadi masih core trainer untuk Seven Tools di industri ataupun di luar. Dan di sini aku sebagai perwakilan dari PDP Course, aku juga pemateri untuk quality control dan juga terkait L&D. Dan aku juga ada ikut di Ikatan Quality Indonesia. Kalau teman-teman yang mau fokus di industri makanan dan mau mendapatkan pelatihan dengan sertifikat yang bergengsi itu bisa ikut di IKI. Nanti ada sertifikasinya. Mungkin itu sedikit pengenalanku. Nanti aku spill sedikit cerita-cerita juga deh, biar nggak terlalu kaku ya. Ah, jadi kita coba sharing-sharing pengalaman di tempat kerja tuh kayak gimana sih. Dan di sini aku sampaikan juga teman-teman kalau emang ternyata ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, boleh langsung dipotong aja. Mau open mic atau langsung di kolom komentar, nanti kita baca di akhir juga boleh. Nah, untuk pembelajaran kali ini, karena topiknya MSDM, aku akan bahas terkait human resource-nya itu sendiri. Jadi, kalau kita ambil dari lapisan bumi nih, eh, sebagai, aku dulu sebagai orang lapangan, praktek di lapangan, aku melihat human resource tuh masih di permukaannya aja. Nah, aku coba bahas human resource di permukaannya ke teman-teman, dan juga L&D itu seperti apa dalam human resource. Nah, semakin seiring waktu berjalan, aku banyak ikut sharing, aku banyak berkontribusi di eh, program-program yang lebih mendalam gitu ya. Aku juga akan sharing ke teman-teman lebih dalam lagi. Sebenarnya proses dan tahapan learning di industri itu seperti apa sih?
karena industri itu pasti ada tipikal yang kita anggap secara general berbeda dengan kampus ataupun sekolah. Nanti akan kita bahas. Gimana caranya biar pembelajaran ini bisa berdampak, itu yang harus ditegaskan. Dan juga ada development. Jadi nama jabatanku kan learning and development. Ada pembelajarannya, ada pembentukannya. Pembentukannya gimana nih? Kita akan coba bahas secara general aja ya, karena aku khawatir durasinya nggak cukup kalau kita bahas dengan mendalam di development ini. Dan kita juga bahas dikit terkait tren. Ini keren banget nih, karena aku juga terakhir ikut suatu webinar dibahas tentang tren, dan aku kebuka banget, oh jadi L&D tuh kayak gini gitu. Karena jujur aja di tempat kerja itu memang antara literatur dan antara praktek itu bukan hal yang bisa jalan selaras. Apalagi aku yang awalnya dari orang operasional, masuk yang belum tahu literaturnya, aku jalankan seperti biasanya. Sampai akhirnya datanglah seorang atasanku yang beneran linear dari yang awalnya learning, 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 masuk ke atasku sebagai chief supervisor, sama-sama shock culture di situ. Loh, kalian begini. Loh, kamu juga begini gitu. Emang harusnya gimana? Harusnya gini. Nah, itu ngebuka banget tuh. Jadi banyak banget ternyata yang bisa dipelajari tentang dunia pendidikan di industri. Nah, coba nih aku mau coba konfirmasi juga ke teman-teman. Boleh tulis di kolom komentar sebenarnya tugas HR yang teman-teman ketahui itu melakukan apa aja sih? Boleh dong teman-teman kirim di kolom komentar. Karena aku juga pertama kali masuk dunia industri, belum tahu struktur di industri. Ini sebenarnya ada apa aja sih departemen yang ada di industri? Kadang masih belum paham gitu. Mau coba konfirm nih teman-teman, kira-kira udah mengenal atau belum terkait HR, dan boleh ketik di kolom komentar kira-kira apa sih yang dikerjakan oleh seorang HR. Rekrutmen, oke, Grace, terima kasih. Boleh, yang lain boleh diketik. Salah satunya melakukan pelatihan, betul, terima kasih. Menyeleksi sumber daya manusia yang dibutuhkan, oke. Oke, sama rekrutmen pelatihan, oke. Melakukan penyaringan administrasi, tes, dan wawancara, oke. Ada lagi nih yang mau sharing, boleh. Kita coba dengan slide di sini ya. Mungkin tebak-tebakannya di sini dulu nih. Setahu saya ngurus masuk rekrutmen, ngurus masalah training, PHK dan lain-lain. Nah, ada tambahan nih PHK. Oke. Yang paling sering dibahas ini ya, terkait rekrutmen. Oke. Sistem penggajian. Nah, ini bener nih, sistem penggajian. Jadi ada namanya orang personalia atau compensation and benefit. Oke, ada lagi nggak nih yang diurus oleh seorang HR? Ada dua kotak nih yang belum aku klik nih, yang teman-teman bisa, mungkin kayaknya aku pernah denger ini pekerjaan seorang HR, atau aku tahu programnya tapi nggak tahu ternyata ini yang dikerjain HR gitu. Ada nggak nih dari teman-teman? Menjaga hubungan antar karyawan, bagus banget nih dari Hiskia ya. Mengelola siklus karyawan secara keseluruhan, mulai dari rekrut sampai administrasi. Tadi yang terkait hubungan di sini nih. Nah, jadi memang ada yang sifatnya terkait budaya, terkait bagaimana seseorang itu bisa baik, experience-nya itu ada. Merekrut, menseleksi, menetapkan pelatihan, oke, mengevaluasi kinerja, oke, di performa dia masuk ya. Terus ada misalnya melakukan kebijakan perusahaan, oke, ini kayaknya masuk dikit-dikit nih terkait kebijakan. Melakukan training, oke. Ini aktif banget ya pesertanya, makasih banyak nih untuk semua komentarnya. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang paling sering disebut tadi adalah rekrutmen, yang melakukan pengolahan CV gitu ya. Jadi rekrutmen itu nggak cuma asal rekrut, mereka akan bergerak ketika ada manpower planning. Ketika ada kebutuhan manpower, mereka akan melakukan rekrutmen. Jadi selain melakukan rekrutmen, dia juga harus mengetahui sebenarnya load kerja dari industri ini kayak gimana, biar dia bisa melakukan planning manpowernya, analisa kebutuhan sumber daya manusia untuk mendapatkan karyawan terbaik. Maaf ya typo. Nah, terus yang kedua tadi terkait penggajian, terkait absensi, terkait administrasi, ini ada di personalia, payroll, atau benefit and compensation. Namanya beda-beda tapi tanggung jawabnya mirip-mirip kayak gini ya. Melakukan perencanaan, pengelolaan gaji, insentif, dan manfaat lain bagi karyawan. Kayak ke ranah asuransi itu aku sering koordinasi ke bagian personalia. Kayak bagian tiba-tiba ada dapat mengklaim uang perjalanan dinas, aku bisa ke benefit dan compensation gitu. Nah, tadi terkait training disebutkan juga ya, salah satunya melakukan pelatihan, karena itu tanggung jawabku juga. Dan tadi ada yang menarik, satu orang melakukan sharing kalau ada manajemen kinerja, ini bener, ada development dan performance kategorinya.
Ini masuk di ranah pekerjaanku, learning and development. Jadi nggak cuma pelatihan, ada juga pengembangan keterampilan sampai penilaian kinerjanya itu seperti apa. Dampak pelatihan bagi kinerja dia tuh bisa dilihat juga gitu. Nah, tadi yang terkait kebijakan perusahaan mungkin mirip ke sini ya, tapi aku coba jabarin. Ada yang namanya organizational development. Bagaimana caranya suatu instansi ini bisa berkembang. Jadi perkembangannya itu dianalisa untuk ke depan. Karena kalau manpower planning kan untuk saat ini. Untuk performance kan untuk saat ini. Organization development tuh untuk ke depan. Sebenarnya dari direksi atau manajemen yang hadir di sini ke depannya tuh kita mau kayak gimana sih? Karena kita perlu merancang struktur organisasi, kita harus merancang strategi, dan juga kita harus membuat budaya yang harus bersiap-siap untuk ke depannya seperti apa. Ini organization development. Dan terakhir, yang tadi ada yang bahas PHK, itu ada juga di sini. Employee dan Engagement Relation. Jadi membahas tentang hubungan antar pekerja dan juga experience dia dalam bekerja itu seperti apa, biar bisa harmonis seperti apa, dan juga eh, bagaimana caranya dia bisa berakhir ya, mungkin tanda kutip melakukan PHK itu seperti apa dilakukan oleh employee engagement. Nah, jadi kurang lebih ini yang dilakukan di industri instansi, dan aku juga sering ikut sharing webinar. Ini benar-benar ada di berbagai instansi gitu, dan ini yang biasanya dilakukan. Untuk HR sendiri, tadi disebutkan yang paling pertama tuh pasti rekrutmen ya. Nah, ini adalah fungsi awal ketika HR berdiri di tahun 1890-an. Ketika revolusi industri, banyak banget mesin yang bisa berproduksi untuk menghasilkan produk yang banyak gitu ya. Dan banyak manpower yang bisa di-hiring, yang dipekerjakan. Akhirnya harus pilih-pilih. Nah, yang pilih-pilih orang HR. Terus harus melakukan penggajian, yang melakukan administrasinya orang HR. Sampai 1913 nih, HR masih dianggap sebagai orang officer aja gitu. Terus ketika ada Perang Dunia nih, akhirnya ada mulai, wah ini hati-hati nih sama manpower kita nih. Kita harus menjaga kita manajemennya seperti apa. Dan di sini mulai ada perkembangan. Jadi nggak cuma rekrutmen, ada pengelolaan pekerja juga. Sampai ada globalisasi setelah Indonesia merdeka ini ya. Kita mulai melakukan manajemen personel, kita mulai fokus kepada jenjang karirnya gitu. Kita melakukan spesialisasi tiap fungsi di HR-nya sendiri. Terus juga ada yang sifatnya HRM. Ini sering di-deliver oleh webinar-webinar yang terkait HRM. Jadi kita melakukan fungsinya itu nggak cuma sekedar administratif, tapi ada juga ke ranah proaktif. Bukan reaktif aja, tapi proaktif. Kita harus memberikan masukan yang bagus gitu untuk sebuah perusahaan dari aspek human. Sampai akhirnya saat ini ke strategic HRM yang sifatnya multidisipliner, multi phase roles. Jadi teman-teman jangan kaget ketika masuk HR, ternyata kamu lulusan apa? Aku lulusan ilmu gizi. Aku lulusan teknologi pangan. Aku lulusan IT. Loh, kok di AR gitu? Karena kalau secara keseluruhan nama jabatan di HR tuh bisa dilihat nih. Ini aku ambil dari suatu literatur ya. Jadi emang ada banyak banget. Ada nggak cuma L&D, nggak cuma air strategy, ada succession management, ada career development, ada tadi namanya tuh terkait HRIS ya, HRIS, high risk. Jadi high risk itu salah satu bentuk aplikasi untuk administrasi pekerja, dan pasti ada orang IT di situ. Bahkan di learning development pun kita juga bisa men-hire orang IT. Karena kita membutuhkan learning management system. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai ya di pembelajaran kampus atau sekolah, di industri juga sama, kita membutuhkan learning management system. Jadi kita butuh IT di situ. Dan aku pernah ada di kondisi satu bagian L&D itu nggak ada orang psikologi. Aku tekpam, ada timku dari orang DKV, dia melakukan pembuatan modul video gitu ya. Dan satu lagi ada dari orang manajemen bisnis. Nggak ada manusia-manusianya. Nah, jadi itu sebuah eh, hal yang mungkin terjadi di pekerjaan, bahkan ketika teman-teman masuk sebagai jabatan apa, bisa aja pindah ke bagian lain selama teman-teman ada skills-nya. Jadi itu terkait yang pertama, kita sudah belajar terkait HR. Dan kalau misalkan aku nanti ada penjelasan yang terlalu lama atau terlalu cepat, diinfokan aja ya. Kita akan masuk ke pembahasan kedua nih, terkait learning development.
Nah, terkait jabatanku sendiri ya. Kalau dari katanya ada dua, ada learning, ada development. Jadi kalau learning itu proses terkait bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kesempatan yang lebih baik kepada orang yang sudah tahu. Kepada orang yang kita kasih pembelajaran gitu ya. Agar bisa lebih baik, bagaimana caranya kita kasih learning apa gitu. Itu di bagian learning. Ada juga di bagian development. Kalau development ini ke depan. Jadi secara jangka panjang itu bisa meningkatkan jenjang karirnya itu persiapannya seperti apa. Karena memang learning and development ini nggak cuma sekedar ngasih training, ini juga bisa menjawab jenjang karir seseorang kalau mau kita ada pemimpin yang bentar lagi mau pensiun nih, dia harus digantikan nih. Nah, jadi bagaimana caranya calonnya dia ini kita kader bisa mengisi posisi itu. Itu development. Itu salah satu bentuk development. Dan di sini kita melakukan pekerjaannya bersama. Bersama berkolaborasi, melakukan pembelajaran, melakukan development dari aspek performanya seperti apa, dari aspek apa yang harus dibutuhkan dari jenjang karir itu, apa yang dibutuhkan dari bisnis gitu ya. Jadi kurang lebih kalau tanggung jawab L&D seperti ini ya. Kita melakukan perubahan perilaku, perubahan ya. Jadi ketika ada suatu kondisi di mana orang-orang ini dirasa ini bukan hal yang bagus nih bagi industri. Ini harus dirubah. Nah, perilaku, sikap, dan kinerja itu salah satunya, aku nggak bilang cuma di L&D, nggak. Salah satunya ada di L&D. Jadi harapannya hal ini bisa berkelanjutan, mengarah pada kemajuan kinerjanya, dan juga mempercepat mencapai tujuan bisnis. Dan di sini ada ini juga ya, ada learning chain yang kita bahas dari knowledge management ujung ke ujungnya itu kita bisa mendevelop pekerja ini belajar, kita bisa mendapatkan kompetensinya terpenuhi di posisi itu, dan kita bisa meningkatkan kapabilitas organisasi. Harapannya seperti itu dalam pembelajaran. Kalau dari aspek strategi, jadi kurang lebih kategori pekerjaan L&D ada 4 ini. Ada kategori kita harus mensupport kegiatan pembelajaran. Knowledge manajemennya seperti apa. Kita harus mensupport learning impact evaluation. Kalau nggak salah teman-teman udah belajar ya terkait Kirkpatrick, nanti kita akan bahas sedikit. Jadi selain Kirkpatrick, dampak suatu pembelajaran secara langsung, ada juga yang namanya manajemen performa. Nanti ada performance management system. Itu kita melakukan evaluasi sebenarnya targetnya dia di posisi itu bisa fulfill atau enggak dengan orang yang ada gitu. Itu manajemen performa. Terus ada juga development, kita membentuk yang tadi kita bahas senjang karir, ada namanya talent management. Jadi bagaimana caranya suatu nah ini ada nih kalau ketika dulu aku di ranah operasional aku melihat ada continuous improvement dari ranah eh, time wood itu seven waste di industri yang bisa menyebabkan pemborosan lah tanda kutip. Pemborosan di industri ada 7 kategorinya dan itu di operasional semua. Sampai suatu hari berkembang diubah jadi 8. Dan salah satunya adalah talent atau bakat atau kemampuan yang tidak dimanfaatkan. Itu salah satu pemborosan di industri saat ini. Nah, jadi gimana caranya biar orang-orang yang ada di pekerja ini, orang-orang yang menjadi pekerja ini bisa mendapatkan kemampuan yang cocok bagi bagi minatnya. Jadi posisinya cocok, minatnya cocok, dan juga kalau memang kurang bagus dibikin bagus gitu development. Untuk talent, talent ini adalah bagaimana dia orang yang sudah bagus itu dibuat lebih baik lagi. Karena pasti ada jenjang karir yang harus dia kejar, dipersiapkanlah dia ke posisi itu. Ini ada di talent management. Dan ini bisa kolaborasi nih ya, yang terakhir berkolaborasi dengan Audi atau bahkan ke IRER atau Employee Engagement. Ini ada kultur dan engagement. Jadi kita sebagai HR perlu bersama-sama membentuk value. Karena sebuah industri, sebuah instansi pasti punya nilai-nilai yang dibawa nih. Dan kalau di ranah profesional, nyari kerja tuh udah bukan terkait cocok-cocokan posisi, tapi juga cocok-cocokan value. Aku seorang yang tanda kutip misalkan aku seorang yang berintegritas tinggi. Aku mau bekerja di perusahaan yang ada value integritasnya. Jadi ketika aku masuk ke sana, cara kerjaku cocok dengan budaya yang ada. Aku mau bekerja di ranah yang agile.
Aku orang yang aku orang yang punya improvement banyak gitu. Aku punya daya adaptasi yang kuat. Aku mau ke tempat yang agile, yang mau diajak berubah gitu. Nah, carilah instansi yang ada value agile di situ. Nah, itu di ranah praktisi di tingkat atas itu kurang lebih pembahasannya sudah cocok-cocokan value nantinya, termasuk rekrutmen. Jadi rekrutmen pasti akan mencari kandidat yang value-nya cocok perusahaannya dengan kandidatnya gitu. Jadi teman-teman kalau mencari lowongan pekerjaan jangan cuma lihat perusahaannya ya, coba diulik lagi value-nya apa, nah itu cocok atau enggak. Dan juga goals internalization. Jadi value ini yang sudah ditetapkan oleh manajemen harapannya nggak cuma jadi pajangan di dinding. Harapannya nggak cuma jadi apa yang tertulis di website gitu, tapi benar-benar dijalankan dengan internalization di tiap departemen. Nah, dengan apa yang aku jabarkan nih, sebenarnya sebagai seorang L&D, pertama kali masuk aku bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kemampuan yang dibutuhkan bagi seorang L&D? Aku sempat tanya ke teman-teman kerjaku yang pernah koordinasi dengan L&D. Jadi saat itu posisi L&D sempat kosong beberapa bulan. Dalam arti aku nanya, ketika orang ini masih ada, dia kerjanya apa sih? Oh, dia eh, dia pernah em, ada pembelajaran di area produksi untuk suatu mesin ini. Oh, gitu. Terus dia ngapain? Dia ngajarin. Dia ngajar mesin. Iya, dia ngajar mesin. Oh, oke. Habis itu aku nanya lagi ke temanku yang lain. "Eh, pernah nggak sih kerja bareng sama ini? Oh, pernah. Dia ngajar. Ngajar apa? Dia ngajar tentang supply chain. Ngajar supply chain. Oke. Dalam kutip kan aku masih ngerasa, oh aku teknologi pangan nih. Yang aku tahu adalah ilmu-ilmu teknis di teknologi pangan. Ini aku harus belajar mesin. Ini aku harus belajar eh, forklift. Ini aku harus belajar tentang pembangunan gitu. Tentang maintenance building gitu. Cara masang genteng, cara ngeaspal gitu. Ini aku harus belajar gitu. Aku sampai mikir, oh berarti L&D harus bisa apa aja nih. Aku harus belajar banyak nih di L&D nih. Nah, sebenarnya ya bisa dibilang aku tidak menyalahkan kalau teman-teman mau belajar banyak hal. Karena aku juga ketika kuliah, aku mendalami ilmu desain, aku mendalami ilmu video, aku jadi kuli desain di situ, kuli editing di situ, ngedit banyak hal, dan akhirnya aku dilirik oleh perusahaan, oh ini kayaknya bisa bikin modul nih, ditarik lah gitu. Jadi kalau di L&D sendiri ya, yang aku coba diskusi ke teman-teman yang sesama L&D di suatu webinar, di suatu kondisi pertemuan gitu, atau di kondisi diskusi bareng gitu. Kurang lebih ketika L&D itu bekerja, ada soft skill yang bisa mendukung pekerjaannya dia. Yang satu presence atau kehadirannya. Jadi dia sebagai seorang L&D dia harus bisa adil dengan seimbang dan percaya diri. Dia harus bisa berkomunikasi efektif dan bisa membuat impresi dan inspirasi yang positif. Jangan sampai orang-orang ketemu kamu bawaannya curhat bareng, habis itu curhatnya sama-sama demotivasi bareng gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Karena tugas L&D adalah memancing orang-orang bisa belajar. Jangan sampai teman-teman ngelihat kamu malah jadi males sebuahnya. Terus harus bisa agile, harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Pemikirannya kritis dan bisa melihat kemampuan secara helikopter view, kemampuan melihat secara helikopter view. Karena ketika di operasional, apalagi kalau aku cekcok sama orang warehouse atau sama orang produksi gitu ya, itu biasanya mereka ada konflik. Jadi ada konflik kepentingan di situ. Orang warehouse pengennya gini, orang produksi pengennya gini, bentar, orang QC pengennya gini, gitu. Jadi beda arah semuanya gitu. Dan di sini perlu melihat helikopter view sebagai orang L&D. Harus bisa melihat sudut pandang ketiganya, sampai bisa memutuskan benang merahnya tuh kayak gimana. Terus untuk eksekusinya pasti perlu kolaborasi dan juga perlu development, kreativitas untuk membentuk program dengan pengembangan yang tepat guna. Kita perlu ada kreativitas di sini dan juga terkait discernment atau kebijaksanaan. Jadi perlu bisa memahami konteks yang ada secara mendalam. Jangan lihat permukaannya aja, tapi coba lihat lebih ke dalam, ini sebenarnya tujuannya kemana. Ini soft skill-nya. Aku nggak bilang teman-teman wajib ada soft skill ini kalau mau masuk L&D, enggak. Aku pertama kali masuk juga aku nggak paham terkait kondisi-kondisi seluruh perusahaan kok. Jadi ketika aku sudah menguasai ini akan lebih mudah pekerjaannya. Nah, untuk kemampuan teknisnya,
Jadi kemampuan teknisnya teman-teman harapannya bisa instructional design, dalam arti pembelajaran end to end. Kalau nggak salah teman-teman ada materi pembelajaran terkait EDI, terkait Bloom taksonomi gitu ya, terkait Kirkpatrick gitu ya. Itu nilai dasar kalau teman-teman mau di bagian L&D. Terus ada juga kemampuan facilitating. Ini kita bahas nanti ya. Bukan teacher, bukan learner, tapi namanya facilitating. Ntar kita bahas konteksnya kenapa kita menamakan pembelajaran di industri itu sebagai facilitating. Terus ada juga adult learning expertise. Jadi kita menerapkan bagaimana caranya pembelajaran ini cocok untuk orang dewasa. Karena yang bekerja pasti bukan orang 17 tahun ke bawah. Pasti anak SD nggak ada di industri. Pasti anak yang baru 10 tahun nggak ada di industri. Nah, kita pasti tahu kalau orang yang bekerja di industri ini adalah yang sudah 18 plus. Ya, jadi kita harus ajarkan 18 plus. Ngajarin apa tuh? Ya, jadi nanti kita bahas ya, pembelajaran 18 plus ini apa. Nah, ada juga terkait LMS, Learning Management System. Ini platform digital. Kalau teman-teman mau menjalankan pembelajaran secara masif, itu udah susah banget administratifnya. Jadi harus diotomatisasi dengan LMS, bahkan pembelajarannya bisa di dalam LMS itu. Dan juga ada project management. Ini yang bikin aku kaget ketika dulu di QC itu emang aku sebagai orang improvement ada project-project yang aku handle. Aku merasa, oh aku orang project nih di orang QC. Orang-orang QC yang lain mah cuma ngelakuin aktivitas rutin hariannya aja gitu, nggak ada planning ke depannya gimana. Aku yang paling bagus di sini gitu, seolah-olah ngerasa kayak gitu. Ketika aku masuk HR, ranah projectnya satu PT. Bahkan PT ku yang aku pegang ada dua gitu. Ada sebelahan PT aku handle bareng gitu sama tim. Nah ini makin banyak aja programnya. Jadi bener project management tuh teman-teman harus bisa paham biar teman-teman bisa nggak kaget tiba-tiba awal tahun kamu ada kerjaan ini berapa belas tugasnya. Nah teman-teman harus bisa handle dari awal tahun sampai akhir itu bisa fulfill. Itu project management, menjamin program-programnya bisa berjalan. Nah itu terkait L&D. Sampai sini aku pause sebentar. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh raise hand. Karena kita sekarang di permukaan atas, kita akan masuk lebih dalam lagi. Aku juga nanti open ya kalau ternyata teman-teman ada yang mau menanyakan terkait hal-hal yang sifatnya di luar dari L&D. Misalkan tentang jenjang karir, tentang dunia industri, teman-teman boleh menanyakan apapun ke aku. Aku akan jawab dengan bukan dari, aku tidak membawa instansi pekerjaanku di sini. Aku akan membawa apa yang aku dapat dari hasil sharing dengan aku mengikuti webinar, dengan aku diskusi ke teman-teman gitu ya. Jadi bisa dibilang hal-hal yang sifatnya general dan teman-teman perlu tahu. Oke, kita masuk ke yang ketiga nih, lapisan yang lebih dalam lagi terkait learning, terkait pembelajaran. Eh, Kalau slide yang aku siapkan sih sebenarnya memang hal-hal yang teoritis, tapi aku akan coba dari awalnya dulu nih. Karena kalau teman-teman melakukan pembelajaran tapi belum tahu fungsinya itu biasanya jadi lepas. Jadi teman-teman perlu tahu kenapa proses pembelajaran di perusahaan atau di pabrik atau di manufaktur itu penting. Kenapa orang yang melakukan pekerjaan yang sama tiap hari masih penting untuk belajar? Nah, jadi aku akan mengenalkan konsep namanya VUCA di sini. Sebagai ini bahkan ada seorang direksi yang berbicara untuk semua pekerjanya sampai ke level terbawah. Dia menyampaikan bahwa kita ada di kondisi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA ini dalam arti kita sudah di ranah bersaing dengan hal-hal yang sudah tidak jelas, yang sudah tidak bisa diprediksi, yang sudah tidak tahu lagi ke depan ini akan muncul apa gitu. Ini adalah VUCA, kita bahas satu-satu nih. Jadi VUCA ini akronim, kita mulai dari V, volatility. Jadi kita sudah hidup di masa yang perubahannya cepat dan tidak terduga. Kita bisa lihat dari konteks, kalau di human resource tuh ada generasi ya. Kan ada umur-umur generasi tuh. Ada gen baby boomers, ada generasi eh, Y, dari X, Y, Z yang milenial, terus ada alpha, terus ada lagi bawahnya beta gitu ya. Itu kalau dilihat jenjang umurnya tuh makin pendek antar generasi itu.
Jadi yang awalnya milenial dari 1995, ya sekitaran itulah ya. Sorry, aku nggak terlalu apal. Pokoknya semakin ke sini tuh cuma 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali aja udah berubah namanya. Karena apa? Karena kita sudah mengalami perubahan yang cepat. Yang awalnya teknologi itu dulu sama sekali tidak dipegang sampai usia 15 tahun, sekarang baru lahir aja udah bisa kena teknologi gitu. Jadi dia baru brojol aja udah divideoin sama emaknya gitu kan. Jadi langsung kena, langsung tersebar lah identitas dia di dunia-dunia sosial media. Itu cepat banget. Dan ke depan kita sudah masuk dunia AI yang perubahannya akan makin cepat lagi. Apakah nanti kita akan bersaing dengan robot? Nah, itu masih belum jelas. Karena perubahannya akan sangat cepat di sini. Makanya kita perlu penjelasan visi misi dan tujuannya yang fleksibel. Kita juga ada di kondisi yang tidak pasti. Ini kalau dari bahasa mie instan aja ya. Karena aku sering belanja bulanan, jadi aku sering ngelihat supermarket tuh rak mie, aku suka pantengin 10 menit sendiri di situ. Jadi aku melihat kalau misalkan pasti si jajaran mata tuh adalah brand yang top of mind. Yang teman-teman pasti tahu mereknya, aku nggak nyebut merek, yang sampai mendunia banget, itu pasti yang sejajar mata disimpan adalah top of mind. Terus ada yang mungkin agak naik atau agak turun itu yang produk brand keduanya. Nah, terus ada lagi yang di lain-lainnya. Aku suka lihat yang lain-lainnya nih. Tiba-tiba ada industri keju bikin mie, tiba-tiba ada industri mie yang nggak pakai bumbu bikin mie dalam kemasan. Aku barusan nyobain ternyata nggak terlalu enak. Terus ada juga eh, mie yang dia mengklaim sebagai mie pertama kali, mie oven. Itu bukan merek ya. Mie oven ternyata ada tanda bintangnya, bukan mereknya mie oven, tapi itu adalah eh, mereknya mie, nama industrinya. Karena kita nggak boleh masukin nama proses ke produk sebenarnya. Nah, mie oven. Mie oven ini dia bilang mie pertama. Bentar, mie pertama kan yang dilakukan dengan oven bukan cuma dia nih, ada yang lagi sebelumnya. Begitu bintangnya dibaca, mie instan lurus pertama di Indonesia. Oh, lurus yang pertamanya gitu. Ada aja permainannya. Jadi kompetitornya aja udah semakin bermain nih untuk bisa dilihat gitu. Ini udah semakin nggak pasti. Apakah kita kalau misalkan bekerja di industri yang sangat besar, kita akan terjamin pekerjaannya sampai pensiun? Yang FMCG internasional sebesar letter U aja, itu udah chaos, kena boykot. Itu udah salah satu bentuk ketidakpastian gitu. Makanya kita perlu pemahaman mendalam dan keinginan belajarnya tinggi. Jangan sampai teman-teman mandek dan puas dengan apa yang dihadapi nanti. Harus terus belajar untuk menghadapi ini. Ada juga yang namanya kompleksitas. Jadi kita ini masalah udah bukan sesederhana dulu. Dulu belum ada teknologi, dulu belum ada pemikiran yang mendalam terkait sesuatu, jadi diambil simpel aja. Sekarang kita udah makin kompleks. Makanya kita perlu bisa berpikir kritis dan menyederhanakan masalah. Gimana caranya kita bisa berpikir kritis? Kita perlu tahu banyak konteks yang bisa membantu berpikiran kritis kita. Jadi kita nggak cuma asal menerima informasi, kita harus tahu informasi ini sumbernya dari mana gitu. Jangan mau percaya kalau kucing tuh sekarang udah bisa nyanyi gitu. Tiba-tiba ada logo bintang kanan di kanan bawahnya itu logo Gemini AI atau gambar Sora AI gitu kan, itu sekarang udah makin banyak perkembangan teknologi gitu ya. Kita harus kritis, ini bener nggak nih? Ini real nggak nih? Tiba-tiba di clipping suatu video dan dibahas suatu hal yang kontroversial, ternyata itu cuma sebagian kecil dari eh, pidato yang panjang. Itu kan suatu hal yang semakin kompleks dan kita harus kritis, dan kita juga semakin tidak jelas di sini, sehingga kita perlu agile, kita perlu adaptasi yang tinggi biar bisa lebih cepat. Ini ranah bisnis ya, jadi mungkin teman-teman belum kebayang karena oh ini ngawang banget nih. Aku coba ke ranah individunya deh, ke teman-temannya deh. Kalau misalkan teman-teman masuk bekerja, karena kalau di ranah bisnis nih, kita perlu menerapkan improvement yang dulu di 1950-an di revolusi industri itu banyak improvement di operasional, sekarang banyak di teknologi, banyak di sistem dan IT, dan akhirnya SDM ini semakin concern untuk di-develop gitu. Jadi teman-teman sebagai individu sudah menjadi concern untuk di-improvement bahkan ketika baru masuk. Nah, itu concern di MSDM. Makanya aku salut banget di sini sebagai ITERA bisa ada pembelajaran MSDM padahal di ranah pertanian gitu. Karena emang saat ini
learning and development dan hal-hal terkait pengembangan SDM tuh lagi seksi banget untuk improve. Aku aja yang bukan dari psikologi bisa masuk gitu loh. Nah, kita bahas ke konteks teman-temannya sendiri nih. Kenapa teman-teman harus belajar nih? Harus terus mau belajar, bahkan hal yang di luar konteks pekerjaannya teman-teman. Sebenarnya kenapa sih? Ini adalah struktur kalau teman-teman bekerja. Jadi, ketika bekerja tuh ada 3 jenis pekerja ini. Ada yang paling atas ini di ranah strategik. Kita bisa bilang mungkin departemen head kita atau manajer-manajer kita atau direksi-direksi kita. Dia sifatnya menentukan eh, menentukan keputusan kebijaksanaan gitu ya. Di bawahnya ada yang sifatnya taktis. Yang sifatnya taktis ini middle management. Middle management ini menjadi penengah, penengah yang mendapatkan informasi strategis di atas dan melakukan strategi untuk menjalankannya di bawah itu seperti apa. Nah, di bawahnya ini ada operasional. Ketika teman-teman masuk, teman-teman melakukan job desk-nya. Teman-teman melakukan kesehariannya. Ini ranah teman-teman kalau pertama kali bekerja di industri pasti dari awal dulu nih, dari operasional. Nah, ketika teman-teman jago melakukan pekerjaannya, misalkan teman-teman sebagai seorang, anggaplah suatu itu ya, eh, yang baru-baru di startup itu kan suka ada agensi-agensi untuk pembuatan sosial media konten gitu ya. Anggaplah teman-teman jago banget dalam pekerjaan manajemen kontennya. Teman-teman jago banget bikin video, teman-teman jago banget bikin planningnya, teman-teman jago banget bikin eh, narasi skripsinya, sampai ke eksekusi hasil videonya dan engagementnya bagus. Itu teman-teman jago banget di operasional. Nah, dengan teman-teman yang jago banget, itu teman-teman akan jadi orang kunci. Dan pekerjaan teman-teman pasti jamin. Karena, wah ini orang bagus nih, gue gak bakal lepas. Wah ini orang bagus nih, gue gak bakal lepas. Yang ngomong kayak gitu siapa? Yang ngomong kayak gitu instansinya. Wah ini orang bagus nih, gue gak bakal lepas. Pokoknya akan gue tahan nih orang ini. Mau dia ngajuin resign, gue bakal tahan pokoknya. Nah, nggak cuma industrinya, tapi atasan teman-teman juga ngomong gitu. Wah ini tim gue bagus banget nih, gue nggak mau lepas nih. Dalam arti ketika ada posisi yang harusnya dia bisa naik, gitu ya. Harusnya dia bisa mengisi posisi di atasnya, itu nggak bakal dilepas. Karena teman-teman orang kunci di situ. Kalau teman-teman udah jago banget di bidang editing, udah pokoknya lu ngedit terus. Nah, jadi makanya itu ya, teman-teman kalau jago dan mungkin secara personal aja ya, nggak mau ngajarin atau nggak mau belajar gitu, teman-teman akan dipertahankan sampai teman-teman ngerasa kok jenjang karir gue gini-gini aja ya. Makanya nih, teman-teman harus ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Bukan cuma belajar, tapi juga mengajarkan. Ini yang sering aku share ke teman-teman di instansiku. Jadi yang aku dapat di awal-awal kalau L&D itu harus ngajar, L&D itu harus ngajar. Kayak tadi kan di komentar ada yang bilang, dia melakukan pelatihan. Iya betul, dia melakukan pelatihan. Tapi kalau sifatnya udah teknis, udah spesialis, itu bukan dia. Aku sebagai L&D tidak mengajari cara ngaspal secara langsung. Aku sebagai L&D nggak ngajarin cara perbaikan forklift secara langsung, nggak. Aku memfasilitasi. Aku mengajak teman-teman yang ada di perusahaan untuk ayo belajar. Karena apa? Biar kemampuannya teman-teman itu tersebar. Nggak cuma fokus di teman-teman aja gitu. Ini penting di dunia kerja, dimanapun, biar teman-teman bisa naik ke level yang lebih tinggi. Nggak cuma di operasional aja, tapi mulai ke ranah taktis. Bahkan insya Allah sampai ke strategis, ke manajer atau ke direksi gitu. Ini ya yang harus teman-teman ingat dan tancapkan dalam hati. Nah, jadi untuk bisa naik, teman-teman pasti akan menjadi seorang leader. Ini ada salah satu insight nih dari orang yang berwibawa nomor 2 terkaya di Indonesia. Boleh ditonton ya. Kalau misalkan suaranya nggak muncul, boleh di komen biar aku perbaiki. Viral video anak orang paling kaya kedua di Indonesia yang memilih bepergian dengan pesawat komersil dengan kelas ekonomi. Sosok viral itu adalah Arman Wahyudi Hartono, anak dari Robert Budi Hartono, pemilik BCA. Bagaimana Pak Arman mendefinisikan leadership? Leadership itu bukan orang yang bisa melihat semua. Kita hanya satu orang dari ada ribuan tim. Saya hanya satu orang dari 27.000 orang BCA. Jadi setiap kepala cabang satu orang dari ratusan ribuan orang. Kita bukan orang yang bisa melihat semua. Kita yang dilihat oleh semua. Kadang-kadang mereka sakit. Kadang-kadang saya juga sakit. Kadang-kadang Pak Hendriksnya sakit. Kena COVID, pilek atau apa. Kalau Pak Hendriksnya sakit,
tetapi timnya sehat, BCA jalan, Pak. Tapi Pak Hendrik sehat, kepala-kepala cabang sehat, tapi seluruh teller dan seluruh CSO kita sakit, BCA berhenti, Pak. Pemimpin adalah orang yang paling membutuhkan orang lain. Kalau gitu pemimpin tidak dibutuhkan dong. Nggak juga. Karena orang berbeda-beda, butuh ada yang menyatukan. Butuh ada yang menyatukan visi, menyatukan arah, menyatukan skill, bisa sinergi, menyemangati, lagi down bisa dijaga mentalnya, bisa grooming tim itu menjadi penerus kita yang lebih baik. Karena sukses seorang pemimpin diukur dari mana? Karena kita sudah tidak ada. Karena sukses, bahasa Latinnya adalah suksesi. Seorang pemimpin yang baik itu akan disebut pemimpin yang baik kalau kita sudah tidak ada di sini. Jadi itu ya, teman-teman ya. Salah satu sudut pandang nih buat teman-teman yang masih kuliah. Kalau mungkin sekarang masih dalam bentuk organisasi gitu ya, masuk hima atau masuk BEM atau masuk yang lain, unit unit kegiatan mahasiswa gitu. Jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena dengan apa yang teman-teman kuasai. Karena kalau sudah menjadi leader, teman-teman adalah orang yang dilihat. Teman-teman orang yang paling membutuhkan orang lain. Teman-teman belajar MSDM itu penting biar teman-teman mau untuk mengajarkan orang lain. Teman-teman bisa melakukan pengelolaan kinerja tim yang ada di bawahnya. Kurang lebih itu yang teman-teman harus tekankan. Coba asah kemampuan manajerial teman-teman dari sekarang, biar teman-teman bisa melaksanakannya di pekerjaan, bahkan dalam learning. Viral Nah, jadi ini ya. Ini secara general, aku nggak akan bahas secara mendalam. Mungkin akan by ini aja, by contoh-contoh kasus ketika teman-teman berdiskusi. Gimana caranya proses pembelajaran? Teman-teman udah mau mengajarkan sesuatu, tapi gimana caranya biar berdampak? Jadi kita harus tahu, kita harus menerapkan adult learning, pembelajaran dewasa. Nah, kita juga harus menerapkan ADI, konsep ADI, yang nantinya ADI ini ada beberapa turunan pekerjaannya ketika dieksekusi. Dan nanti kita harus melakukan impact pembelajarannya itu seperti apa. Kita coba evaluasi. Tapi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, aku mau coba kuis nih, biar mempersingkat pembahasan, siapa tahu teman-teman udah jago. Aku mau ngajak teman-teman main Zuma. Ada yang tahu Zuma nggak sih? Angkatan sekarang tuh. Nah, tahu ya, masih tahu ya. Jadi cara main Zuma itu teman-teman ada bola, coba tembak ke yang bolanya deketan gitu. Nah, ini ada linknya nih dibantu. Boleh buka nih untuk ikutan kuisnya. Jadi aturan mainnya begini. Teman-teman punya bola, ini ada amunya. Teman-teman punya bola, bolanya itu bisa ditambah kalau jawaban teman-teman benar. Jadi coba pas lagi tampilan Zuma ini klik open quiz. Nanti kuisnya akan menjawab, sebenarnya kuisnya itu menjawab soal-soal yang akan aku bahas selanjutnya. Kalau teman-teman bener, teman-teman dapat ammo. Nah, tinggal nembak aja nih, tok tok tok, bener nggak arahnya? Nanti skornya akan gede. Coba ya, bisa join, udah ada di kolom komentar, bisa juga di ranah ini nih, di link yang ada di slide. Kayaknya biar seru aku mau coba juga deh. Silakan bisa bermain ya. Coba dieksekusi, kalau udah selesai boleh kabar-kabarin nih. Aku sekalian mantengin juga hasil skornya. Wah, udah banyak yang main ya. Keren-keren. Aku coba lihat di ininya deh. Oke, udah ada yang bener satu pertanyaan nih. Coba. Oke, ada yang bener dua pertanyaan. M. Anif Azra memimpin nih. Coba yang lain bisa nggak? Ayo. Baru menjawab dua soal ya. Coba-coba lagi, ayo. Kayaknya aku coba share screen ini ya. Untuk tampilan skor leadernya ya. Aku stop share. Wah, Edo nih. Tiga jawaban benar. Aku sharing web. Ini ntar screen aja deh. Screen.
Nah, oke, ada yang udah mulai salah nih. Nah. Wah, Edo masih bener, belum ada salahnya nih. Oh, udah banyak ya. Oke. Tinggal kalau jawabannya udah bener, tinggal mainin Zuma-nya nih. Pinter nggak dia main Zuma nih? Salah satu skills juga nih mainin Zuma ternyata ya. Coba nih. Oke. Alesia ada 2 jawaban salah ternyata. Edo masih memimpin nih, 5 jawaban bener. Coba kita lihat hasil yang tertinggi siapa? Apakah ada yang benar semua? Oke, ada yang benar 2 ya. Nggak apa-apa. Oke, oke, VB selesai. Oh, Edo benar semua nih. Wah, beri aplaus nih buat Edo. Kalau Edo udah selesai, nanti main Zumanya di print screen ya. Skornya dapat berapa ya? Oke, aku aja kalah nih. Aku nyoba trial sekali, aku aja kalah nih sama Edo nih. Luar biasa Edo. Kalau yang lain gimana nih? Oke. Oh, ada lagi nih yang kayaknya bakal bener semua nih. Oscar, satu lagi jawaban. Bisa nggak nih bener nih? Coba ya. Yang bener 5 juga ada sih ya, banyak ya. Oke, ada juga yang baru mulai menjawab. Nggak apa-apa, silakan. Nanti leaderboardnya bisa aku share juga nih ke Bapak Ibu dosennya. Oh, ada 2 nih, ada Edo dan Oscar. Coba yang pertama Edo ya. Oh, mantap nih Edo nih. Udah banyak yang paham ya. Jadi udah 4 soal bener dari 5 itu oke sih. Oke. Kalau ada yang mau ikut main pakai anonim juga boleh kok sebenarnya. Lumayan bayar Zuma sekalian tanya ngelihat soalnya apa. Ada yang nyoba. Oh, ada yang nyoba 2 kali. Wah, keren. Ada yang nyoba lagi ternyata ya. Oke. Oke, rata-rata udah beres sih. Kita coba lanjut ke materi ya, biar nggak terlalu lama. Aku sampai lupa ini beresnya jam berapa ya. Nanti boleh dibantu chat ya, biar aku bisa eh, speednya disesuaikan. Oke, ini ada Edo, ada Oscar. Nih Edo boleh tulis dong atau boleh open mic dong, open cam dong kalau udah selesai. Pengen kenal nih sama Edo nih. Oke, siap. Edo, boleh dong. Lagi standby nggak? Boleh open cam dong. Keren nih, bener Ada semua Pak. nih. Halo, mana Edo nih? Ah, ini dia Edo. Edo Hasudungan ya? Oke. Iya Edo Pak, semester berapa Edo? semester 7 Pak. Semester 7. Oh, berarti udah sempat belajar nih teori-teorinya. Sudah Pak di kelas. Oh, di kelas udah belajar. Edo gimana nih dari ikut kelas ini ada yang ngerasa pengen ditanya nggak nih dari Edo ke aku? Kalau ditanya mungkin belum ya Pak, karena masih Belum ada ya? beberapa materi lagi. Mungkin nanti kalau udah makin ke belakang mungkin makin Hmm, mengerucut, jadi mungkin lebih banyak yang mungkin perlu di-sharing gitu Pak. Kalau sekarang belum ada oke. sih Pak. Oke, sip Edo. Edo makasih banyak ya Edo ya. Nanti boleh diketik nama lengkapnya dan juga nomor WA-nya dikirim ke ibu dosennya. Nanti disampaikan ke aku. Ntar ada sedikit ya hadiah lah buat Edo. Baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Edo. Makasih banyak ya. Oke, sip. Karena rata-rata udah pada selesai, aku akan lanjut ke materi ya. Aku coba ganti share-nya dulu. Kebetulan aku jarang pakai Zoom, jadi agak-agak deso, mohon maaf nih. Nah, ini lagi slideshow ya. Oke. Nah, jadi kalau di hasil LMS-nya itu, di hasil gamenya itu, sebenarnya ada tindak lanjut ya. Aku ngebikin ada 3 jenis. Nah, oke, ada 3 jenis. Teman-teman masuk jenis yang mana nih? Apakah yang pertama, yang teman-teman masih harus lebih kuat belajarnya, karena nilainya sebenarnya di bawah rata-rata. Mungkin harus ngedengerin materi dengan lebih dalam, atau mungkin nggak jago main semuanya aja, jadi skornya rendah gitu. Ada juga yang di kategori kedua gitu ya. Kategori kedua, teman-teman sudah baik, ayo lebih baik lagi, karena
nilainya udah cukup baik ya. Tinggal ditingkatkan pemahamannya, siapa tahu ada insight yang disampaikan dari materi-materi selanjutnya. Atau yang terakhir nih, yang kayak Edo nih. Oh, extraordinary, luar biasa nih. Nilai kamu bagus banget, bahkan sampai sempurna tadi ya si Edo. Makasih banyak loh Edo. Selain jago Zuma, bisa juga menjawab dengan baik, dengan tepat. Ayo gali lagi nih pemahamannya. Coba kritis ya, kayak tadi kita bahas di Fuka. Sebenarnya teman-teman harus belajar terus, mau banget menggali karena eh, semua ilmu pasti nggak ada yang sia-sia. Aku yang dari pertama kali kuliah ngedit video ngerasa ini video nanti di kerjaan pakai nggak ya? Ini kalau di kampus sih dipakai mulu ya. Nanti di pekerjaan ngapain ya? Apa dibiarin aja nih video ngeditnya? Ternyata dipakai guys sampai sekarang. Aku ngedit-ngedit video buat bikin modul, aku ngedit-ngedit video buat bikin campaign perusahaan biar value-nya jalan gitu. Jadi nggak usah nutup-nutupin skills teman-teman nggak apa-apa. Teman-teman nggak usah merasa dimanfaatkan nggak apa-apa karena itu akan membuka peluang jenjang karirnya teman-teman nantinya untuk dilihat oleh manajemen. Oh dia punya skills ini nih. Kita coba tempatkan di posisi yang cocok dengan passionnya dia. Teman-teman malah lebih senang nantinya. Nah, kita coba lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi di gamesnya. Seru banget bisa ngelihat, wah ini rata-rata bagus nih mahasiswa ITERA dalam ilmu MSDM-nya. Keren banget sebagai sebagai jurusan yang di industri agrikultur tapi bisa mendalami MSDM sejauh itu. Oke, kita membahas terkait pembelajaran dewasa sekarang. Nah, ini penting buat teman-teman ketahui ketika nanti teman-teman bekerja. Sebagai apapun, tiba-tiba masuk sebagai R&D, tiba-tiba masuk sebagai QC, itu kan idealisme lulusan pertanian ya, kalau masuk industri pengolahan makanan. Apakah masuk ke ranah quality assurance gitu. Nantinya teman-teman kalau masuk sebagai staff, pasti ada bawahannya yang membantu pekerjaan teman-teman. Nah, pekerja bawahnya ini yang harus dibantu oleh teman-teman. Bahkan teman-teman membantu sesamanya biar bisa jago. Jadi ketika nanti ada potensi peluang, oh aku bisa naik nih, tapi pekerjaan yang teman-teman tinggalkan itu sudah siap untuk dilepas oleh teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman harus ada adult learning. Jadi harus tahu dulu nih, kita lihat dari kampus deh. Kalau di kampus nih, ngerasa nggak sih ada misalkan mata kuliah mahasiswa untuk mahasiswa baru, pasti ada maba ya. Yang maba baru banget masuk kampus belajar. Dia pasti akan antusias gitu ya. Oh, akan kuserap semua ilmu ini untuk bekal pekerjaanku nanti. Dia pasti masih semangat banget belajar karena baru lulus dari persaingan yang luar biasa ketat untuk masuk kampus. Akhirnya dia semangat ya. Tapi di situ ada juga mahasiswa lama yang mungkin ngulang gitu ya, yang dia di mabanya nggak lulus, dia ngulang terus dia mulai bosen gitu ya, kelihatan dari gesturnya gitu. Ngulang. Langsung nikah enak kali ya. Ini biasanya tingkat akhir kalau cewek-cewek gini mikirnya ya. Nikah aja lah gue lah gitu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip juga kalau di tempat kerja. Jadi kalau di tempat kerja nih, ketika teman-teman ngelihat orang-orang dewasa yang udah ada yang dia baru banget masuk ke posisi pekerjaan itu, misalkan baru masuk sebagai inspektor QC. Nah, dia pasti akan semangat melakukan pekerjaannya. Tapi ada juga yang dia udah bekerja dari awal perusahaan berdiri, misalkan. Udah 30 tahun, udah 20 tahun gitu. Yang pasti ngelakuinnya, gini lagi gitu. Nah, itu pasti ada tuh dua hal ini. Dan sebenarnya sebagai seseorang yang sudah punya pengalaman, jadi pasti teman-teman akan mengajarkan ke orang yang si malah ini gitu ya, yang mungkin dia udah mulai bosan gitu. Sebenarnya dia punya kekuatan kok dalam belajar. Dia itu semangat belajarnya untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya. Contoh, misalkan dia di area R&D, dia udah R&D 20 tahun di situ. Tiba-tiba diajak training terkait Excel. Padahal dia nggak pernah di pekerjaannya tuh harus menggunakan Excel. Dia pasti nggak semangat. Tapi kalau misalkan kita ajak, yuk sini training Excel. Dan atasannya juga meminta untuk kamu pelaporannya sekarang pakai Excel ya. Dia pasti semangat. Mau dia udah kerja berapa puluh tahun pun dia pasti semangat. Karena itu bermanfaat untuk pekerjaannya dia. Dia semangat kok sebenarnya belajar. Kalau bermanfaat bagi dirinya. Nah, dia juga sebenarnya inisiatif kok. Dia partisipasinya mau tinggi kok di situ untuk sharing. Karena sebagai pembelajar dewasa, dia pasti punya ilmu pengalaman yang dia sudah hadapi di pekerjaan. Sementara kita baru masuk mungkin ngerasa, aduh, gue ngajarin senior gue nih, enak gak ya? Tenang aja, teman-teman di sini punya peran
sebagai fasilitator. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu muncul dari para orang-orang yang sudah lama bekerja ini. Dengan apa? Dengan sharing gitu. Jadi mereka ini antusias kok untuk sharing. Apalagi kalau materi pembelajarannya udah tepat, dia bisa punya banyak ilmu dan dia keluarkan untuk rekan-rekan yang lainnya. Itu partisipasinya pasti tinggi. Dia juga sebenarnya ini antusias untuk memecahkan masalah untuk pencapaian di pekerjaannya. Jadi kalau misalkan dia punya ini ya, ayo kita studi kasus terkait ini. Gimana caranya biar dia antusias? Ini studi kasusnya nanti akan dibahas ke manajemen hasilnya gitu. Wah, itu biasanya semangat ya. Dia makin jor-joran untuk aku bagus gitu. Karena aku akan dilihat nanti sama manajemen misalkan. Itu bisa antusias dia. Atau yang terakhir, dia tuh sebenarnya nggak pasif kok, nggak diem aja, nggak mau nanya gitu, enggak kok. Dia sebenarnya aktif kalau melibatkan audio, visual, kinesik dalam pembelajaran. Jadi neuro language ya, ada 3 kategori audio, visual, dan kinesik yang sebenarnya perlu kita terapkan semuanya. Karena kita nggak tahu tim kita dalam satu kelas ini, dia sebagai orang apa. Kalau dia orang audio, kita harus buat visualisasi yang menarik, slide-nya bagus gitu ya. Kayak slide ini bagus nggak sih? Habis itu ada video-videonya gitu. Habis itu dia harus bisa, kalau visual harus ada tampilan yang menarik gitu. Nah, kalau misalkan orang audio, berarti audio itu perannya ada di kita sebagai pengajarnya, sebagai yang melakukan fasilitator pembelajarannya. Kita harus memberikan suara yang baik, intonasi suara yang positif gitu, yang mau mengajak teman-teman gitu ya. Kalau kinesik, kita harus ngajak pesertanya untuk joget, untuk nari, untuk lari-lari gitu, enggak ya? Karena di kelas itu kan kecil, kita nggak mungkin ngajak mereka, ayo kita belajar sambil nari dari awal sampai akhir tuh enggak. Enggak sih, enggak gitu. Kinesik tuh biasanya dengan games gitu. Atau misalkan dengan aktivitas, ayo kita beri nilai untuk yang present di depan, papannya ada di belakang, dia kan bergerak tuh. Nah, secara nggak langsung kinesiknya jalan gitu. Atau minimal teman-teman sediakan ada namanya partisipan manual. Jadi kita ngeprint slide materinya, tapi ada yang dikosongin. Jadi dia bisa nulis di situ. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan kinesiknya. Ini tips-tipsnya ya, kalau teman-teman mau adult learning, coba terapkan 4 hal ini. Ini kekuatannya mereka ya, tapi ada syaratnya gitu loh. Makanya, ini namanya pembelajaran andragogi. Nah, aku baru lihat ketika searching, oh namanya andragogi. Nah, pembelajaran andragogi ini kita harus setting mindset kita kalau kita tuh udah bukan pengajar, kita bukan pendidik, kita fasilitator di sini yang harus memaksimalkan kondisi biar orang-orang mau belajar gitu. Kita harus memberi tujuan manfaatnya. Oke, aku kumpulkan teman-teman operator yang megang mesin di sini. Aku mau menyampaikan hal yang sangat penting bagi teman-teman, bahwa teman-teman harus mau melakukan pembersihan mesin teman-temannya sendiri, karena ke depan nanti ini akan jadi peluang kita untuk bisa berjuang antar eh, kompetitor gitu. Karena ini adalah ilmu yang diterapkan dalam ranah internasional. Ini adalah total productive maintenance. Ini konsep yang sangat terbaru. Ini bukan menambah pekerjaan teman-teman, tapi mempermudah pekerjaan teman-teman. Kalau mau rajin ngebersihin mesinnya, itu teman-teman akan lebih efisien ngejalanin mesinnya. Nggak ada lagi tuh mesin mogok gitu. Nggak ada lagi tuh mesin tiba-tiba hancur, terus teman-teman nggak bekerja dan dipotong gajinya. Nah, itu kita kasih tujuannya. Ini bisa juga memancing pengalamannya. Kita tanya, kamu gimana sharingnya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau dari kamu ada insight gak dari apa yang diajarkan gitu? Itu kita pancing. Kalau bisa kita masukkan ke rundown pembelajaran kita itu ada concern khusus untuk mereka sharing. Biar mereka tuh nggak cuma satu arah ngedengerin doang gitu. Kalau generasi yang masih semangat itu pasti mau untuk meluangkan tenaganya untuk mau fokus. Tapi kalau udah mereka kalau cuma ngedengerin doang ya capek. Biasanya gue kerja fisik sekarang harus harus ngedengerin gitu. Ah udah capek dengerin aja gitu. Akhirnya malah nggak masuk. Makanya kita pancing dia orang-orang ini untuk Pak boleh Pak pengalamannya kalau dari selama ini pernah pakai Excel nggak sih gitu. Oh iya Pak pernah. Tapi waktu SMA dulu. Oh berapa tahun yang lalu? Oh udah 35 tahun yang lalu Pak. Oh ya oke. Minimal ditanya kayak gitu aja. Diajak bercanda itu oke. Dan kita perlu set pembelajarannya aktif. Gitu ya.
Ini Adi model. Tadi yang sharing tuh Edo dari semester 7 ya. Nah, semester 7 mungkin udah belajar terkait Adi. Yang belum aku bahas singkat. Jadi Adi ini bisa dibilang end-to-end learning yang dijabarkan sebagai berikut nih. A-nya itu analisis. Kita harus menganalisa dulu sebenarnya kita perlu mempelajari apa. Kita perlu kasih pembelajaran apa ke rekan-rekan kita gitu. Kita analisa dulu. Nanti ada bahasan selain ini ya. Ada training unit analysis namanya. Kalau di LND itu nama aktivitasnya training unit analysis. Biasanya dilakuin setiap akhir tahun atau kalau dia semesteran bisa juga tiap awal semester gitu ya. Dia ngelakuin TNA, kalau skalanya masih kecil mungkin bisa lebih sering gitu ya ngelakuin TNA. Kebutuhan trainingnya nih apa, dari latar belakang apa gitu. Setelah dianalisa, dia coba desain. Ini saat ini kita di masa digitalisasi. Kita perlu orang-orang yang rata-rata generasi X ini untuk mau menerapkan teknologi, untuk mau pegang device di pekerjaannya, untuk mau ngulik cara Excel, cara PowerPoint gitu. Nah, itu salah satu hal analisa dan kita harus desain. Oke, silabusnya mau seperti apa nih pembelajarannya gitu. Apakah mereka harus dikasih device-nya? Oke, habis itu kan kalau device-nya ada tapi nggak dilakukan sama aja bohong. Kita perlu ada pembelajaran. Nah, kita bahas pembelajarannya. Mau dari apa dulu? Awareness terkait dunia teknologinya dulu kah? Atau awareness terkait fungsi ini kepada pekerjaan dia kah? Baru nanti ke tahap sampai implementasi dan evaluasinya mau kayak gimana. Nah, nanti setelah silabus atau tanda kutip tuh bahasan secara general program pembelajarannya mau gimana, kita bahas di development. D yang kedua di ADI. Kita bikin materinya. Kalau ternyata dia pembelajar dewasa yang udah males ngedengerin lecturing satu arah, apakah dia generasi yang baru? Dalam arti kan generasi yang baru itu dia sudah terpapar sosmed yang sifatnya 1 menit skip, 30 detik skip gitu. Itu menurunkan daya retensi fokus. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa ngeliat ada pengajar gitu ya, ternyata dia ngebosenin akhirnya tidur gitu. Nah, itu gimana ya? Itu salah banyak hal. Itu salah banyak hal. Jadi dari lingkungannya udah dipaksa bahwa fokusnya itu akan turun. Dia semakin sering untuk ini nggak seru, skip, nggak seru, skip. Sekalinya seru nonton cuma 2 menit. Yang awalnya retensi manusia rata-rata 15 menit, udah turun jadi 2 menit sampai 3 menit sekarang. Itu ada yang sharing kayak gitu terkait di dunia L&D. Jadi semakin bahaya nih. Maksudnya kalau kita pakai konsep yang lama akan semakin bahaya untuk pembelajaran. Nah, ini dibahas di development. Mau pakai teknik apa? Kita lihat dulu masyarakat kita apa. Kalau aku satu arah terus dari awal sampai akhir, mungkin akan bosen. Mungkin nggak akan ada sesi interaksi kayak tadi. Mungkin nggak ada sesi yang bikin teman-teman seneng gitu ya kalau nggak ada games gitu ya. Nah, jadi kita harus coba bahas nih, developmentnya yang cocok seperti apa dengan target peserta yang ada. Baru diimplementasikan secara teknik fasilitatornya, secara pembelajaran eh, pembelajar dewasanya, pengajar dewasanya, itu harus diimplementasikan. Dan nanti evaluasinya baru dampak dari pembelajarannya ini mau diukur sampai sejauh apa. Ini Adi. Nah, ini kita coba bahas yang pertama ya, analisis. Jadi, kalau mau menggunakan TNA, Training Need Analysis, itu ada 3 level yang bisa kita terapkan. Teman-teman mau TNA dari level apa? Dari level yang sifatnya major, seluruh pekerja di organisasi itu pasti akan melakukan. Ada konsep namanya tuh mandatory training. Nah, itu training yang wajib untuk seluruh pekerja. Itu biasanya di tingkat organisasi. Nah, jadi contoh misalkan ada kebutuhan kita mau membuat pekerjaan kita semua ini menjadi digital. Nggak ada lagi kertas printing karena kita dituntut efisiensi. Relate banget nggak sih? Ya, jadi di nggak usah heran kalau misalkan instansi ada efisiensi, sebenarnya industri swasta juga udah efisiensi dari pertama kali masuk. Udah banyak efisiensinya. Termasuk kebutuhan digitalisasi ini udah jadi concern yang penting gitu. Di tahap organisasi ya. Makanya ini bisa jadi salah satu kebutuhan pembelajaran yang sangat penting nantinya gitu. Ini kalau dari organisasi. Nanti karena udah tahu kebutuhan transformasi digital, ini ditetapkan sebagai mandatory training berlaku untuk semua pekerja. Bisa kayak gitu.
Atau bisa juga di tingkat operasional yang sifatnya per project atau grup atau departemen gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya dari tiap departemen nih ada yang bermasalah nggak? Bermasalah dari aspek apa? Dari aspek performanya biasanya. Kalau di industri itu ada namanya KPI atau KPI. Sering dengar ya? Bukan Komisi Penyiaran Indonesia loh, bukan loh. Jadi kalau di instansi itu namanya Key Performance Indicator. Jadi sebagus apa departemen ini bekerja untuk mencapai targetnya gitu. Nah, itu KPI. Kita bisa lihat departemen mana yang KPI-nya rendah. Nanti dibahas sebenarnya kenapa KPI ini bisa rendah. KPI yang mana? Apakah outputnya? Apakah analisa dari manpower planning-nya? Atau ternyata workload analisisnya yang berbahaya? Nah, itu kita coba ada gap kompetensi nggak di situ. Ternyata misalkan, oh ada kapabilitas operatornya nih. Udah disuruh operator, ini kalau operator aku sering bilangnya misalkan kita naik motor gitu ya. Kita naik motor tuh anggap aja kita sebagai operator. Kita naik motor tuh apa yang wajib kita lakukan? Ngisi bensin pasti. Kalau bensinnya tiba-tiba habis di jalan mogok, ya kan? Habis itu nyuci motornya pasti. Berat banget ngomong ini, aku aja nggak nyuci motor. Nyuci motornya juga pasti. Ketika misalkan lagi jalan di jalan berlumpur gitu ya, habis itu lumpurnya nempel di rantai, terus dibiarin sampai berkerak gitu. Ternyata rantainya jadi cepat rusak. Yang awalnya bisa dipakai 2 tahun, 6 bulan juga harus ganti. Nah, itu bahaya. Itu harus dikasih tahu ke operator kalau kamu harus melakukan pemberian pelumas di mesin kamu, biar komponen ini nggak sering saya ganti. Kamu harus melakukan pembersihan kalau ada kondisi-kondisi operasional yang sifatnya mengotori mesin kamu. Apalagi di makanan. Kalau udah mengerak, itu bisa jadi busuk. Itu food safety-nya bisa kena gitu. Nah, itu harus dikasih pemahaman itu. Ternyata kapabilitas operator belum fulfill untuk itu. Jadi, ini bisa jadi salah satu bentuk TNA. Belum adanya kemampuan atau pemahaman operator untuk mau merawat mesinnya gitu. Itu bisa jadi. Atau bukan di ranah departemen. Ternyata di ranah individu. Misalkan bisa juga nih. Ini biasanya pakai survei kalau mau dilakuin. Jadi kita bisa survei ke individunya sama ke atasannya. Sebenarnya dirasa kemampuan apa sih yang kurang gitu. Aku sebagai seorang improvement dan juga sebagai data analis, ternyata aku dinilai kurang jago pengolahan datanya misalkan. Wah, itu gap yang sangat krusial kalau di area data. Makanya bisa dibahas untuk, oke, untuk kamu akan diagendakan pembelajaran data analis dan kamu juga tolong ketika sudah dapat pembelajarannya, kamu jalankan proyek-proyek yang ada terkait data analis dengan teknik training tadi gitu. Atau misalkan leadership gitu ya, yang tadi aku bahas di awal, ketika teman-teman masuk punya tim yang udah senior-senior, teman-teman jadi canggung, aduh takut aku ngasih arahan ke mereka senior semua nih. Aku kan masih junior, apalah junior ini aku remahan debu gitu. Nah, teman-teman perlu dapat pembelajaran leadership. Kalau ternyata di situ fungsi teman-teman bukan melihat dari Ini usia. kayaknya Sabian. Ya, gitu ya. Bisa dicoba nanti individu, operasional, atau organisasi. Dan dari tiap jenis kompetensi yang kita bahas tuh ada namanya profisiensi atau tingkat pemahamannya dia. Jadi kalau di survei itu kita bisa misalkan tadi Edo gitu ya. Edo ternyata dia punya pemahaman instructional learning yang bagus gitu. Technical skills instructional learningnya 5 gitu. Tapi ini contoh ya, maaf ya. Tapi misalkan soft skill untuk komunikasinya dia masih cukup nih, masih 3. Jadi dia baru menunjukkan tingkat komunikasi yang baik di tahap sedang gitu. Padahal untuk sebagai seorang learning harus bisa diskusi ke banyak user sehingga standarnya di 4. Oh, ada gap nih satu. Satu harus diapain? Nah, itu hasil TNA-nya. Hasil TNA-nya untuk Edo perlu ada komunikasi biar dari 3 bisa jadi 4. Ini yang pertama, training need analysis. Yang kedua, kita susun silabusnya. Ini contoh silabus yang aku ambil dari internet ya. Aku juga nggak bisa sharing silabus yang ada di perusahaan, itu konfidensial. Dan ini contoh silabus untuk basic problem solving. Jadi biasanya ada konten-konten ini nih di silabus nih. Ini pembelajaran apa yang mau dilakuin, penanggung jawabnya siapa aja, durasinya berapa lama, deskripsinya apa, sasarannya apa, dan prasyarat pelatihannya apa. Nah, jadi itu ya. Sasarannya dengan adanya basic problem solving, orang-orang yang mau ikut training ini ekspektasinya mau jadi kayak gimana? Dibahas di sini. Terus ada juga tambahan.
teman-teman bisa menuliskan metode pembelajarannya mau apa. Basic problem solving berarti mau dikasih masalah terus gitu kah di selama pembelajaran? Atau mau dikasih kaidah-kaidah tools-tools untuk problem solving yang baik gitu. Nah, kalau ada metodenya mau kayak gimana? Mau dikasih semua teoritis kah? Mau ada studi kasus kah? Mau role play kah? Mau ada games kah? Nah, itu bisa dibahas di metodologi. Baru nanti dievaluasi. Nanti bentuk evaluasi yang menunjukkan dia paham atau enggak gimana, dia terapkan atau enggak gimana gitu. Nanti di Kirkpatrick ya. Dan terakhir ada nih, reinforcement. Jadi aku pernah ikut webinar ada yang menunjukkan penelitian kalau grafik pemahaman manusia itu setelah ikut training tinggi banget di hari pertama. Terus turun 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 turun. Kalau dia nggak pakai ya udah lupa. Gitu ya. Jadi reinforcement itu gimana caranya biar dia udah ikut training, pemahamannya masih tinggi nih. Ketika turun 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 ada bentuk reinforcement biar dia naik lagi. Jadi turun 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 turun, naik lagi. Ada reinforcement apa di sini? Jadi ketika dia udah mulai lupa, ada pancingan apa nih biar dia ingat lagi gitu. Apakah dia harus melaporkan sesuatu? Apakah dia harus membuat tugas sesuatu? Apakah dia harus di-coaching sama atasannya? Itu bentuk reinforcement. Jadi kita sesuaikan ya dengan latar belakang, jenis materi, sama output. Gak boleh kita asal bikin, nih silabus aku pernah bikin di perusahaan ini. Di tempat baru bolehlah pakai silabus yang sama. Oh jangan salah, pesertanya beda, nanti beda lagi caranya gitu. Nah, ini model pembelajaran. Jadi, ini yang aku dapat dari suatu website yang membahas L&D secara dalam ya, dan ini beneran ada gitu. Jadi, yang paling sering dipakai ada formal learning dengan setting kelas gitu. Ya, kayak teman-teman lakukan di kampus gitu ya. Ada juga yang sifatnya informal, jadi bukan di kelas. Bisa juga dengan praktek gitu maksudnya, atau informal kita ada games gitu ya, itu informal. Ada dengan eksperimen, experience yang dia rasakan langsung, dia melakukannya sendiri, jadi dia ada experience-nya, atau dengan menggunakan seluruh indranya biar experience-nya maksimal gitu ya. Ada juga dengan coaching. Ini coaching sering banget dibahas kalau udah ranahnya industri manufaktur gitu ya, pembelajaran dewasa ini coaching sering, apalagi kalau udah bahas talent, pasti ada coachingnya. Coaching tuh kita sebagai pembelajar, kita dibimbing sama atasan kita di coaching. Dan coaching itu bentuknya semua keputusan ada di tangan kita sebagai pembelajar. Tugas coaching tuh cuma ngarahin aja. Jadi ada triknya juga nih. Kalau misalkan teman-teman sudah punya bawahan dan teman-teman diminta, ini ada yang target baru nih dan kayaknya orang ini bisa capai. Nah, coba kamu coaching. Biasanya gitu. Coaching tuh gitu ya. Kalau ada orang yang bagus untuk mencapai performa yang lebih baik, untuk jenjang karirnya dia juga, itu pakai coaching. Bukan orang bermasalah nih, dia absennya agak bagus nih, dia sering ngaret nih. Coba kamu coaching. Itu bukan coaching, itu konseling. Jadi hati-hati. Ada juga mentoring. Kalau mentoring kita yang kasih arahan. Jadi kalau aku ngajak ketemu sama kamu, terus ngobrol bareng, aku yang banyak ngomong, itu mentoring. Coaching itu harusnya pembelajarnya yang banyak ngomong. Agak tricky emang kalau coaching. Tapi ini salah satu kemampuan yang sangat bagus untuk seorang leader. Ada skill building, ada target training, training yang ada targetnya, ada cross training antar departemen, ada remote training, ada new employee. Jadi ketika baru masuk ke industri, teman-teman nggak tahu apapun tentang aturan yang ada di industri itu, harus ada new employee training. Kalau ternyata perusahaannya nggak ada, teman-teman harus ikut atau cari nih ada apa aja sih yang harus dipelajari biar teman-teman bisa diterima di situ. Terutama industri makanan tuh banyak. Bisa juga konsep terbaru, ada namanya e-learning, belajar di website, ada visualisasi yang baik, ada interaksinya, ada micro learning yang awalnya podcast 2 jam video, itu kok bikin bosen, dibikin kecil-kecil, pendek-pendek, kayak di Udemy, kayak di Coursera, nah itu micro learning. Ada social learning yang teman-teman beraktivitas, ternyata ada yang dipelajari gitu, belajar dengan beraktivitas. Ada juga gamifikasi yang tadi kita main game gitu, itu salah satu bentuk gamifikasi. Lagi, sesuaikan dengan latar belakang, konten materi, dan output. Jangan tiba-tiba training Excel terus kalian mau pakai role play. Role play-nya tuh gimana ya kalau Excel ya? Aku sebagai sel 1A, aku mau membuat formula, aku harus
Aneh deh, aneh. Jadi nggak nyambung makanya. Jadi nggak semua konsep ini bisa dipakai untuk training gitu ya. Pilih yang sesuai dengan kontennya. Nah, pelaksanaannya teman-teman harus menerapkan teknik pengajar untuk pembelajar dewasa. Ini biasanya ada kaidahnya di Trended Trainer atau Facilitating Learning. Dan terakhir, Kirkpatrick nih untuk evaluasi. Jadi ada 4 tingkat ya kalau Kirkpatrick tuh. Tingkat pertama, respon. Jadi ketika udah ikut training, responnya gimana nih? Seneng nggak? Atau fasilitasnya oke nggak? Pengajarnya bagus nggak gitu? Kamu ngerasa ada impact-nya ke pekerjaan kamu nggak gitu? Itu feedback, reaction. Bisa pakai survei biasanya setelah training. Terus ada juga di tingkat atas, ke arah subjektivitasnya. Sorry, reaction itu subjektivitasnya, learning itu pemahamannya. Dia bisa paham nggak? Dia nangkep nggak apa yang diajarin gitu? Yang awalnya dia masih belum tahu, jadi tahu. Nah, itu bisa pakai prepost, soal di awal dan di akhir. Nah, yang susah dan menantang itu di level 3 dan 4. Learning itu nggak cuma selesai di prepost, tapi ada juga yang sifatnya melakukan impact, dampak gitu ya. Kalau mau berdampak ke pekerjaannya, bisa diterapkan yang namanya assessment. Assessment terkait yang awalnya kemampuan psikologinya mungkin belum baik, terus setelahnya jadi baik gitu. Atau assessment kompetensi teknis gitu ya, yang awalnya dia sama sekali nggak bisa pakai Excel, ternyata sekarang udah bisa tanpa pendampingan. Nah, itu kan meningkat tuh. Atau dengan on the job training, yang sifatnya untuk operator di shop floor gitu ya, misalkan ini orang pelaksana operator yang megang mesin, yang mengoperasikan mesin, ini dia udah mau belum nih untuk melakukan pembersihan mesinnya? Coba di OJT kan, on the job training. Coba ketika dia bekerja, beneran bisa nggak, dan beneran mau nggak, dan beneran konsisten nggak melakukan itu, gitu. Ini evaluasi after training. Nah, kalau udah result, yang paling tingginya itu Return of Training Investment atau ROTI. Jadi, ketika teman-teman undang satu orang di jam kerjanya, itu ada biayanya. Biaya yang harusnya gaji ini dipakai biar orang ini kerja, tapi teman-teman tarik buat training itu ada biayanya. Pengajar dari eksternal dibayar tuh ada biayanya. Habis itu ruangan yang pakai AC ternyata di tempat industri teman-teman itu ada biayanya. Gitu ya. Nah, barangkali ini untuk roti yang harus dibahas adalah biaya yang dibutuhkan dengan dampaknya itu balik nggak? Balik modal nggak? Gitu. Semakin tinggi akan semakin berdampak, namun semakin kompleks caranya. Ini baru yang ketiga, dan sesuai janjiku tadi, aku akan bahas yang keempat, tapi sedikit aja, cuma satu slide. Nah, ini untuk development ya. Kalau development tadi kita bahas, sebelumnya kan kita bahas learning. Learning itu cuma satu aspek di bagian IDP ini. Cuma satu kriteria. Padahal kalau mau mendevelop tuh bisa panjang gitu ya. Tujuan perusahaannya apa, dievaluasi dengan performance management system, nanti keluar ada 2 kategori. Ada yang sangat high performer, ada yang underperformer. Nanti di talent ada kriterianya untuk membagi yang mana yang jadi talent future leader atau yang mana yang ternyata low performer itu. Kalau low performer diterapkan PIP, Performance Improvement Plan. Kalau dia talent yang sangat bagus diterapkan Individual Development Program. IDP bukan sekedar training. Ada lagi dia mengerjakan project, ada lagi dia mengerjakan tugas, dia melakukan coaching, dia melakukan leadership yang lain gitu. Itu IDP. Jadi sebenarnya learning cuma sebagian kecil dari IDP. Baru nantinya pembelajaran ini bisa berdampak ke target perusahaan. Ini kalau teman-teman nggak sempat nyatet, jangan jangan takut, nanti aku akan share slide-nya juga. Dan di sini ada Seymour, jadi ada literatur yang teman-teman bisa baca ya. Ini performa juga bagus nih untuk tahu sebenarnya di industri itu ada berapa jenis target sih gitu. Nah, ini sedikit trends ke depan. Jadi yang aku sangat impress dari sharing saat itu tuh ada materi dari Josh Bersin yang membahas kalau sebenarnya pembelajaran tuh terus berkembang loh. Materinya tuh sama,
tapi cara pembelajarannya terus berkembang. Jadi orang pembelajar juga harus belajar gitu. Yang awalnya ada e-learning, tiba-tiba trainingnya berbasis talent, tiba-tiba udah pakai micro learning, sudah learning in flow of work gitu. Ternyata bisa sampai ke learning everywhere. Semua aspek bisa jadi bahan belajar, apalagi kalau udah pakai AI gitu. AI gitu. Nah, kita sudahi sesi kali ini. Aku mau coba konfirmasi nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau didiskusin nggak sih terkait MSDM atau di luar itu juga boleh. Aku balikin ke Gias Fabian ya. Silakan boleh dipandu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadinya mungkin aku sedikit boleh teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Isparidinka ini bagus banget ya teman-teman terkait manajemen sumber daya manusia di mana tadi Pak Ispari ini membagi pembelajaran menjadi 5 layer. Yang pertama kita belajar mengenai human resource yaitu salah satu yang dibahas ada tugas HR yang mana yang seperti yang sudah dijelaskan yaitu ada sistem pengajian, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja dan menjaga hubungan antara pekerja. Selanjutnya masuk ke layer kedua yaitu learning and development di mana di sana kita sama-sama mendengarkan pembahasan mengenai kemampuan yang dibutuhkan oleh Elandi. Di mana di situ dijelaskan ada presence atau seimbang dan percaya diri, lalu ada agility yang berarti beradaptasi, lalu ada collaboration yang berarti berkolaborasi, development yang berarti kreativitas, dan juga assessment yang berarti bijaksana. Dan di layer ketiga kita belajar mengenai learning principle di mana di sana dibahas beberapa poin yaitu mengenai adult learning, ED model, analysis training, silabus pelatihan, dan juga development learning model. Lalu di layer keempat kita belajar mengenai development teman-teman, di mana ada beberapa aspek yaitu performance, tingkat pertama, nine box, and IDP, and PIP, dan yang terakhir di trends juga sempat dibahas salah satu eh, statement yang bagus banget teman-teman di mana Bapak Ispari juga menjelaskan pembelajaran itu terus berkembang teman-teman. Di mana materi itu sama tetapi metode pembelajarannya yang terus berkembang. Mungkin itu ya sedikit rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ispari. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk memperhatikan waktu kita buka dulu sesi pertama yang terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk sistemnya satu orang raise hand lalu memperkenalkan nama lalu dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Ispari. Setelah dijawab baru ke kedua. Kita buka untuk 3 orang pertama. Ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, sudah boleh dipersilakan. Oke. Oke, silakan mana Azra untuk bertanya. Baik, terima kasih Bang Gias atas kesempatannya dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih ya sama eh, kakak ya. Kakak apa bapak nih saya bingung. Kakak aja kali ya. Aman juga boleh, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Oke, aman, Oke, aman. makasih materinya ya. Mungkin yang oke udah ada beberapa materi yang mungkin udah dapat sama di materi MSDM, tapi ya ini kan secara praktiknya langsung ya teknikalnya dari kakak udah menyampaikan banyak ya berdasarkan teori maupun experience kakak. Saya punya 2 pertanyaan kak. Ini nggak apa-apa 2 kak. Nggak apa-apa, boleh. Silakan. 7 juga boleh Oke, kok sampai malam. tadi kan kakak sempat bilang ya kalau kita tuh kalau mau cari pekerjaan Hmm, itu kalau bisa cari value-nya yang cocok sama keterampilan kita ya dan juga hmm, lihat value di perusahaan tersebut. hmm. Nah, tapi kan kita tahu ya Kak, mungkin dari sudut pandang Kakak sendiri sebagai HR ya, gimana sih Kak kalau HR ini kan pasti ngelihat yang skillnya mungkin bagus dan lain-lain. Nah, tapi kan kita sebagai fresh graduate untuk skill tersebut kan agak sulit dapatnya ya. Apalagi selama kuliah kita nggak mungkin kerja yang full time buat di keterampilan tersebut gitu. Nah, Hmm. kira-kira itu bakal mudah dilakukan nggak ya Kak? Cari kerja dengan value yang cocok. Takutnya ya kita nyari yang penting keterima aja itu udah susah sekarang ya Kak. Gimana kita mau nyari yang value yang cocok buat eh, dengan keterampilan yang kita miliki saat ini. Terus pertanyaan yang kedua Kak, em, apa namanya? Saya sempat mungkin kerja part time aja kayak cuma sebulan 2 bulan di suatu eh, apa ya restoran lumayan besar juga di Indonesia di BSD tepatnya. Nah itu saya ngelihat di situ turnover karyawannya tinggi banget ya kayak saya sempat nanya ke HR tapi HR-nya nggak mau jawab juga. Itu kenapa ya Kak? Kira-kira apalagi itu namanya voluntary turnover ya itu benar-benar tinggi.
dari si karyawan itu kira-kira dari pandangan HR-nya kenapa ya di tempat mungkin resto tersebut turnover-nya tinggi, Kak? Makasih, Kak. Oke, terima kasih ya nih Mas Zira. Ini bagus banget ya pertanyaannya ya. Sampai sudah ada pengalaman ininya ya, kerja part time. Oke, yang pertama terkait value. Nah, tadi sebenarnya aku sempat state kalau ini yang biasa dilakukan oleh profesional. Jadi dalam arti yang dia udah punya pengalaman gitu ya. Karena jujur aku juga dulu sama kok sebagai fresh graduate, apalagi waktu itu statusnya S2 ya. Tapi mau ngelamar ke posisi industri gitu. Itu ratusan ratusan banyak banget yang aku apply, entah itu dari Jobstreet, dari LinkedIn, dari apa, itu emang aku sebar juga sama bener, dan itu susah aku alamin. Dan memang kita nantinya ketika bekerja kita akan melihat yang perlu kita tanamkan nih ke teman-teman di sini. Jadi ketika bekerja, sorry, tadi di awal dari cari kerja ya, ketika cari kerja teman-teman bisa tetapkan kalau teman-teman punya keinginan, tapi balik lagi teman-teman perlu satu modal kuat yang namanya doa. Jadi teman-teman bisa kirim lamaran kemanapun gitu ya. Dan itu adalah peluang untuk membuka jalan gitu. Dan sebenarnya peluang ini nggak harus setelah lulus. Saat ini pun bisa ada peluangnya. Teman-teman bisa ngobrol ke teman, menjalin hubungan gitu. Itu salah satu bentuk peluang. Siapa tahu teman-teman temennya teman-teman itu lebih dulu kerja dan bisa merekomendasikan teman-teman gitu. Siapa tahu teman-teman bisa diskusi ke alumni yang ternyata alumni ini bekerja di suatu instansi, bisa ada komunikasi gitu. Siapa tahu teman-teman bisa ada eh, ada teman yang bapaknya punya lowongan gitu. Itu bisa juga. Jadi buka peluangnya secepat mungkin. Saat ini juga boleh bisa gitu. Dan ketika nanti sudah bekerja, saran dariku perkuat doa. Sekalipun teman-teman ngerasa, aduh ini nggak cocok banget nih, ternyata beda banget value-nya sama gue gitu. Dan itu aku pernah dengar juga ada orang yang cerita kalau sama kayak pertanyaan kedua nih, kalau instansinya tuh turnovernya tinggi karena yang di hire tuh orang-orang baru yang ternyata dia kayak gitu ngerasanya, aduh ini kayaknya value gue nggak cocok nih, akhirnya keluar gitu. Ini mindset yang perlu harus teman-teman tekankan ketika bekerja. Yang harus diambil adalah yang positifnya dan peluangnya. Dan juga tadi tegaskan doa. Karena doa ini sangat menentukan. Doa ini akan lancar kalau teman-teman mindsetnya udah bagus. Jadi coba dari pekerjaan sesulit apapun, seenggak cocok apapun, setoksik apapun, teman-teman ambil positifnya. Teman-teman ambil apa yang bisa aku tonjolkan di CV-ku nanti. Apa yang bisa aku tunjukkan, yang bisa berdampak bagi banyak orang gitu nantinya. Aku ketika masuk tiba-tiba disuruh buat bikin video, misalkan video receh gitu ya, yang nggak terkait dengan job desk ya, aku kerjain aja. Aku maksimal di situ, aku totalitas. Ujung-ujungnya di notice, oh dia bisa kreator video yang sebagus itu. Ditarik lah gitu. Dari yang awalnya orang tuaku ngelihat, aduh ini orang kerja di industri nih anak gue gimana ya. Kan industri susah banget nih, berat banget bebannya gitu. Alhamdulillah sekarang udah di luar operasional. Sekarang aku di bagian learning, di HR. Yang awalnya aku masuk S2 targetnya mau jadi dosen, ujung-ujungnya ngajar juga di bagian instansi ini gitu. Jadi perkuat doa dan mindsetnya juga harus baik. Dari aku sih itu. Tapi ada yang belum terjawab nggak? Yang turnover tadi ya? Kalau turnover mungkin, kalau turnover mungkin gini ya. Di beberapa instansi ada yang sifatnya memang memakai orang harian yang dia nggak bisa bayar lebih dari sorry bukan bayar, yang nggak bisa perpanjang lebih dari 3 bulan. Karena kalau udah lebih dari 3 bulan akan dianggap sebagai tetap gitu. Itu bisa bisa aja kondisinya kayak gitu. Dia emang harus turnover tinggi karena kondisinya ini dibayarnya harian, nggak bisa untuk lebih dari 3 bulan gitu. Ada juga yang sifatnya memang tadi dia voluntary resign ya kalau nggak salah dibilangnya. Kalau voluntary resign ini emang dari sudut pandang HR salah satu masalah yang krusial karena ujung-ujungnya kalau dibiarin HR-nya akan repot, rekrut terus gitu. Tapi keluar lagi, aduh ini user gimana sih gitu. Nah, di sini ada yang paling akhir tadi kalau yang aku bilang terkait employee experience engagement. Nah, itu yang harus bekerja di sini. Biar HR paling awalnya bagian rekrutmen itu nggak keteteran. Itu sih yang perlu ditekankan. Jadi engagement ini bukan cuma antar pekerja baru, tapi staff yang lama juga sama manajemennya harus selaras. Itu sih dari aku. Oke, baik, Kak. Makasih, Kak, atas jawaban yang mungkin secara teknikal dan praktik ya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Iya, sama-sama, Hanif. Nah, ini udah terjawab. Sudah.
Ya, terima kasih. Terima kasih juga Hanif. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya teman-teman. Coba ada dua orang aja teman-teman. Atau kalau memang nggak ada bertanya, sebenarnya saya juga punya pertanyaan sih Pak. Boleh Oh, kali ya Pak? boleh, boleh Kak Gias, monggo Kas. Oh ya, izin Pak. Jadi Hmm, saya punya pertanyaan yang sebenarnya dari awal masuk ke kampus ini pun udah muncul gitu Pak. hmm, Jadi kan stereotipnya itu eh, banyak yang bilang salah satu faktor utama keterima kerja itu adalah dilihat dari lulusan yang mana ya Pak. Kebetulan kan ITERA ini memang masih kampus berkembang gitu, belum sebesar kampus-kampus lainnya. Nah, kalau dari Bapak Ispari sendiri gitu yang udah banyak melihat terkait rekrutmen seperti itu, kira-kira kalau kita berasal dari kampus yang masih berkembang seperti ITERA ini dan berharap bisa bersaing dengan kampus-kampus lainnya itu yang perlu dipersiapkan tuh apa aja ya Pak? Terus juga hmm. mungkin izin bertanya juga, apakah faktor kelulusan dari kampus berkembang itu termasuk faktor yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan atau enggak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Gias, Kak Gias. Ini pertanyaannya cukup mewakili banyak orang mungkin ya yang ada di ITERA atau kampus lain ya. Jadi aku lihat yang hasilnya aja ya. Aku bilang kalau misalkan lulusan yang dari instansi bagus, negeri dan sangat ternama itu bisa gampang cari kerja enggak? Enggak. Ada juga yang susah. Ada juga yang susah. Ada juga yang lulusan dari lulusan dari universitas terpencil itu susah cari kerja di tempat yang bagus. Enggak. Jadi di tempat kerjaku aja itu ada banyak banget mayoritas universitas yang bahkan aku belum pernah dengar sampai yang udah terkenal banget itu ada. Dan memang yang perlu disiapkan adalah individunya. Jadi memang bagaimana caranya kita mempromosikan diri kita dengan tanda kutip satu lembar kertas gitu ya dalam bentuk CV untuk bisa dianggap cocok ke pekerjaan itu. Itu power pertamanya kalau teman-teman nggak punya koneksi. Jadi power pertamanya ada di CV. Gimana caranya biar CV teman-teman bagus? Itu adalah dengan mengisi kontennya. Kontennya dengan isi dengan apa? Dengan pengalaman. Pengalaman ini dapat dari mana? Dari teman-teman di setiap di kampus. Jadi teman-teman bisa persiapkan dari apa yang teman-teman dapatkan saat ini di kampus teman-teman. Apa yang bisa teman-teman pelajari, pelajari. Apa yang teman-teman bisa dapatkan, dapatkan. Pengalaman untuk nanti teman-teman berkarir ingin ke ranah ke operasional, ke arah quality, ke arah produksi gitu atau mungkin ke arah engineering yang sifatnya pasti akan memilih tim. Nah, teman-teman harus kuasai skill leadership di situ. Quality control pasti akan ada timnya dan teman-teman harus punya skill leadership dan semua yang ada sifat leadershipnya teman-teman ambil berkontribusi di salah satu himpunan, menjadi BEM, ketua BEM gitu, atau menjadi suatu unit kegiatan mahasiswa itu teman-teman ambil. Yang nanti bisa ditulis di CV-nya kalau aku punya kemampuan memimpin sekian tim untuk melakukan apa. Itu leadership. Misalkan teman-teman mau masuk ke area sales, itu bisa juga. Ada kok Tekpang yang masuk sales. Ada yang udah masuk R&D pindah ke sales ada. Nah, itu teman-teman bisa kembangkan kemampuan salesnya dengan apa? Soft skill sales yang dibutuhkan komunikasi. Tunjukkan teman-teman bisa berkomunikasi. Aku bekerja di aku mengerjakan suatu project, misalkan seminar internasional yang berkoordinasi dengan banyak orang, banyak departemen, sorry, banyak fakultas gitu. Dan aku bisa menyelesaikan itu dengan koordinasi ini. Itu komunikasi, tunjukkan gitu. Jadi bisa perkuat di CV-nya. Dan ini salah satu tips juga ya. Ketika teman-teman mulai belajar, jangan pernah kenal lelah. Karena ini aku dengar dari podcast Suara Berkelas baru kemarin-kemarin. Ini nangkep banget nih. Semakin kamu belajar, semakin kamu merasa banyak yang tidak kamu ketahui. Kalau kamu ngerasa aku udah paling jago di sini, kamu belum belajar. Karena semakin kamu belajar, semakin banyak yang kamu belum tahu yang kamu harus kuasai. Ini dari Maudy Ayunda ya. Ini bagus nih untuk kontennya boleh didengar kalau teman-teman mau belajar. Ini kalau teman-teman misalkan, sorry ya agak sedikit promo, kalau misalkan teman-teman merasa kemampuan teknisnya belum cukup, boleh ikut juga. Ada sesi Seven Tools, ada sesi compliance kalau mau ke industri makanan bisa. Tapi kalau mau ngobrol lebih lanjut, boleh juga nih aku ada sesi mentor masih gratis untuk di bulan ini. Siapa tahu mau menjadwalkan boleh. Jadi banyak ya peluangnya. Apakah itu dengan belajar di kampus, apakah nyari instansi pembelajaran kayak PDP, atau mungkin di IKI, atau mungkin di tempat lain itu bisa. Jadi
jangan ragu untuk mau belajar, karena itu pasti akan membantu teman-teman di jenjang kehidupan selanjutnya. Dari aku itu, Kak Dias. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Bagus banget jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir teman-teman karena mempertimbangkan waktu juga ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Grace, Oke, silakan. Grace. Oke, izin masuk Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gracie Torus, mahasiswa TIP. Saya sekarang berada di semester 7. Jadi saya ingin bertanya Oke. Pak, Bapak tadi kan menjelaskan tentang learning model. Nah, di learning model itu kan ada beberapa metode nih ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak dari berbagai model pembelajaran itu mana sih Pak yang paling tepat diterapkan di perusahaan Pak? Oke. Dan mengapa Pak? Hmm. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya, Grace. Ini bagus ya, kritis untuk materinya. Kita coba bahas. Jadi sebenarnya yang mana yang paling berdampak? Jawabannya adalah semuanya punya dampak. Semuanya punya kemampuan, semuanya punya power, tapi punya negatifnya. Jadi seorang L&D, seorang pengajar itu perlu punya sensing. Sebenarnya aku cocok pakai yang mana nih? Gitu. Jadi misalkan ini kita ada dari awal, dari pembelajaran dewasa dulu ya. Kondisi pekerja kita kayak gimana? Calon peserta kita kayak gimana? Tadi aku selalu menjelaskan kalau pekerja dewasa yang sudah punya pengalaman. Aku ganti. Misalkan kita ada di salah satu startup yang para pekerjanya itu para generasi alfa semua. Nah, itu gimana? Pembelajaran mana metode yang cocok dilakukan? Oke, dia tanda kutip maba, dia punya intensitas yang tinggi. Tapi ada kelemahan dalam proses belajar yang tadi aku sampaikan bahwa daya fokus tangkapnya itu rendah. Jadi tanda kutip dia bisa melihat secara helikopter view dengan baik, tapi daya fokusnya itu sebentar. Cuma 1 menit, 2 menit udah hilang, udah mikirin yang lain gitu. Atau ngerasa pembahasan yang nggak relevan, dia udah mikirin yang lain gitu. Akhirnya susah fokus tangkap. Nah, kita bahas dulu di TNA. Apa yang mau dibentuk dari organisasi ini? Atau apa yang mau dibentuk dari tempat dia bekerja? Atau apa individu ini yang mau dibentuk gitu? Misalkan kemampuan yang mau dibentuk adalah kemampuan dia terhadap memahami konsumen, karena dia adalah startup di bidang pelayanan gitu. Oke, setelah di bidang konsumen dinilai dia di tingkat berapa? Technical skills bidang pelayanan ternyata di bidang 2. Karena Gen Alpha biasanya rebel dalam arti dia tidak bisa melayani dengan baik, belum mendengarkan dengan baik. Itu bukan sebuah kelemahan atau hal yang harus dibahas secara negatif. Enggak, kita bahas itu sebagai peluang. Ini masih di lingkat 2. Sebagai seorang sales harus bisa di 4. Nah, kita buat silabusnya. Dan tadi sampai ke model. Modelnya mau seperti apa kalau mau memberikan servis yang baik sebagai seorang Alpha ke konsumennya. Nah, kalau servis biasanya itu pakai role play. Ada experiential learning di situ. Dia nggak cuma learning pembelajaran satu arah, tapi ada role play-nya. Role play kalau dia menjadi seorang pemberi servis itu seperti apa. Yang nantinya ada difasilitatorin oleh pengajarnya. Oke, ini cocoknya gini, 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 gini. Kalau dia langsung role play ketika datang ke kelas, itu pasti jelek. Berarti harus ada bekalnya dulu. Nah, cara dapat bekalnya gimana? Dia tadi, di mana pesertanya kan dia gen alpha ya, yang daya tangkapnya sedikit gitu. Jadi, yang durasi tangkapnya sedikit gitu. Jadi bisa terapkan micro learning. Atau bahkan digamifikasi. Kayak tadi, teman-teman pasti aku melihat ekspresinya banyak ya, ekspresinya lebih ekspresif gitu ketika melakukan games gamifikasi tadi. Nah, itu bisa jadi salah satu pemancing untuk Gen Alpha ketika mau belajar gitu. Barangkali itu sih, powerfulnya yang mana tergantung pesertanya kayak gimana. Karena setiap model ini ada kekuatannya, ada kelemahannya. Dari aku itu sih, Grace. Ada yang mungkin masih unek-unek boleh dibahas. Oke, sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, mungkin karena mengingat waktu ya sudah menunjukkan hampir jam istirahat makan siang. Mungkin sepertinya sesi pertanyaan ini kita tutup di satu sesi saja. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, eh, saya selaku pembawa acara mungkin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ispari Dimika terkait materinya yang sangat bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa
membantu kita eh, makin semangat untuk terus belajar seperti yang beliau katakan, karena mau gimana pun zamannya, eh, materi sama dan mungkin metode pembelajarannya yang berkembang. Eh, sebentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata semuanya. Dengan berakhirnya sesi jawab, selesai juga kuliah tahu pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Kisah Balik selaku penyelenggara acara kuliah tamu hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak So, teman-teman. Semoga terima kasih bermanfaat banyak ya. Pak Ispari. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. juga Pak. Pak. Ini pengumpulan tugasnya gimana ya? Ya, semangat terus untuk belajarnya ya. Izin meninggalkan ruangan ya. Mau berangkat kerja dulu. Iya Pak, terima kasih Terima banyak ya kasih Pak. banyak ya Pak.